Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Gimana kabarnya hari ini nih rekan-rekan semua? Oke, mungkin yang bisa open cam ya, biar kita juga lebih seru nih untuk menjalani webinarnya. Baik, Alhamdulillah Kak Viana, Basauli, Simatupang. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, selamat datang ya di webinar dalam WUL yang memperingati World Mental Health Day 10 Oktober tahun 2024. Nah, dalam webinar kali ini kita akan bahas terkait burnout ya, sesuai dengan judulnya. Burnout kok dibiarin? Jangan ya, Dek ya. Oke, nah, jadi di sini kita akan bahas tentang burnout yang akan dibawakan nanti materinya oleh Kak Alifia Ihya Muhammad, SC, City, CNHRP, CLC. Wah, luar biasa panjang ya. Berarti pengalamannya dari Kak Alif ini juga luar biasa banyak. Dan beliau ini juga salah satu coach ya, coach Enneagram di WOL. WOL ini adalah platform mental health ya, yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, mungkin sudah ada yang kepo-kepoin kita di Instagram ya misalnya, atau di medsos yang lain. Nah, perkenalkan nama saya Aida Rahmania, MC Psikolog. Saya juga sebagai salah satu psikolog di WOL yang untuk webinar kali ini akan bersama teman-teman sebagai host ya. Mungkin dari rekan-rekan bisa kita ngobrol dulu sebentar kali ya di chat Zoom aja kalau misalnya memang lagi nggak bisa on cam ya, nggak bisa open cam. Tapi sebelumnya juga saya tentunya berterima kasih karena rekan-rekan sudah bersedia hadir di malam hari ya, di luar jam kerja ya, di luar jam kerja, join untuk webinar burnout. Nah, bisa di chat dituliskan teman-teman dari mana aja nih. Mungkin ada yang dari Bandung atau dari Jakarta atau dari mana. Apakah di sini ikutnya pribadi atau mungkin mewakili perusahaan? Oke, Kakak Viana lagi, Kakak Viana dari Jakarta. Oke, Kakak Viana, Kakak Ibnu dari Bandung. Oh, banyak nih yang mulai muncul. Iya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor. Pada jauh-jauh, tapi untungnya kalau online kita bisa bareng-bareng di sini ya. Nah, ini dari pribadi atau mewakili perusahaan nih? Atau di sini pada burnout apa gimana makanya ikutan? Boleh boleh sambil di chat juga ya, sharing juga. Oke, oh ikut pribadi nih Kak Ibnu Salman pribadi dari Bandung, mohon izin off cam karena sedang di jalan. Oke Kakak Dwi boleh. Pribadi, oke pribadi. Ini ikut ini karena burnout kah? Atau pengen tahu tentang misalnya atau gimana? Iya, mudah-mudahan tapi dari webinar ini tentunya kita bisa tahu ya, sebenarnya burnout itu apa sih gitu. Kemudian juga gimana ya cara menanggulanginya. Nah, saya yakin dari teman-teman juga udah penasaran banget ya untuk hal itu. Pengen tahu cara mengelola psikis ketika burnout ya. Oke, itu salah satunya ya yang akan kita bahas. Oke, sambil sharing-sharing di chat ya, boleh silakan lanjut aja. Jadi kita nanti bisa lihat-lihat lagi dan mungkin nanti ada pertanyaan juga dari rekan-rekan ya. Di akhir kita akan ada sesi Q&A. Boleh dilanjut dulu? Dilanjut untuk slide-nya, sorry. Oke, nah jadi WUL ini adalah platform yang membahas terkait mental health ya, mental health matters gitu. Ini ada barcode-nya, silakan rekan-rekan bisa scan di situ untuk masuk ke website kita. Kalau mau coba sekarang ya, kalau misalnya mau nanti juga nggak apa-apa difoto dulu. Nanti setelah itu kita ada beberapa layanan soalnya ya. Ada apa aja layanan kita? Boleh di next. Nah, ini ya, ada Enneagram Profiling, Mental Health Check-up, Interactive Journaling, dan One-on-One Session. Nah, yang Enneagram Profiling ini adalah salah satu tes kepribadian ya, rekan-rekan, tapi juga bisa meng-capture kondisi kesehatan mental dari rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya masuk tadi ya ke websitenya WUL, bisa coba servisnya atau layanannya yang Enneagram, dan bisa coba gratis ya.
Teman-teman bisa coba gratis apa itu supaya tahu nih, oh tipe kepribadian saya kalau di Enneagram tuh tipe apa ya, gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada tata tertibnya dulu. Yang pertama adalah peserta ini harus dapat mengikuti webinar secara aktif dan interaktif, namun tetap tertib. Kemudian peserta diperkenankan menggunakan virtual background ya, yang disediakan di grup WhatsApp ya, sudah ada virtual backgroundnya. Silakan kalau mau dipakai seperti yang saya pakai sekarang. Kemudian nanti dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyinggung SARA, dan jika misalnya nanti terjadi itu akan mendapat teguran dari kami dan tidak diperkenankan untuk mengikuti webinar kembali. Kemudian untuk sesi Q&A nanti silahkan prosedurnya itu adalah raise hand dulu sebelum mengajukan pertanyaan, dan silahkan bertanya dengan menyalakan kamera dan juga mic ya. Jadi diutamakan untuk yang bertanya secara langsung dulu. Begitu. Dan untuk pembagian e-certificate nanti peserta akan mendapatkannya melalui email. Setelah di akhir nanti akan ada form feedback yang harus diisi. Setelah itu nanti setelah isi feedback tentunya sertifikatnya akan dikirim ya, atau akan sampai ke email rekan-rekan. Oke, boleh next. Nah, kita juga ada giveaway voucher mental health check up plus coaching gratis. Caranya mudah banget. Silakan follow Instagram Wool di @wool.indonesia. Kemudian nanti siapkan pertanyaan terbaik teman-teman untuk diajukan kepada Coach Alif pada sesi Q&A. Nah, 3 orang dengan pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan voucher gratis mental health check up. Dan 1 orang dari 3 orang yang terpilih ini akan mendapatkan sesi coaching gratis bareng Coach Alif. Tuh, menarik banget kan? Makanya silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya nanti untuk sesi Q&A. Next. Ya, selain itu juga teman-teman di sini bisa banget klaim voucher mental health check up secara gratis. Ya, ini kita kasih kesempatan lagi untuk teman-teman yang mungkin kalau kemarin ada yang sudah share postingan webinar ya, itu nggak perlu lagi. Tapi untuk rekan-rekan yang sebelumnya nih belum melakukan share postingan webinar, belum ikut giveaway-nya ya, terus juga misalnya belum ada yang ingin ditanyakan gitu, itu masih bisa nih klaim voucher mental health check up gratis. Caranya itu teman-teman follow Instagram Wool @wool.indonesia, terus bikin Instagram story terkait webinar ini, tag akunnya @wool.indonesia dan @alifyaihya. Screenshot nanti ya IG story-nya dan bisa DM ke Instagram wool.indonesia. Ini sebenarnya jaga-jaga aja kalau misalnya ada yang private mungkinnya kadang mentionnya itu nggak masuk. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman buat IG story terkait webinar yang sekarang, kemudian nanti bisa ke DM ke IG-nya Wool atau bisa juga langsung chat admin ya yang di grup WA gitu. Dan nanti teman-teman bisa langsung claim voucher mental health check gratis ya. Ini bisa untuk yang sudah melewati cara-cara ini, sudah menjalankan cara-cara ini, itu bisa langsung claim voucher mental health check up secara gratis. Oke, next. Iya, jangan lupa follow Wool di media sosial, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan LinkedIn kita ya, Wool Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, boleh di next? Ya, kita langsung sambut pemateri utama kita, Kak Alif Yaihya Muhammad. Yeay, kepada Kak Alif dipersilakan. Oke, thank you. Siapa? Teh Aida. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar kita hari ini. Kita mau ngomongin burnout. Ya, sebelum jauh melangkah, saya punya cerita tentang seorang yang ingin memperbaiki diri, ingin belajar dengan lebih baik tentang kehidupannya. Terus kemudian dia masuk S1 di psikologi. Sebenarnya dia bukan pengen jadi yang ngobatin gitu. Tapi dia pengen nyembuhin dirinya sendiri. Akhirnya belajarlah dia sambil berjalan dan hari ini orangnya udah psikolog. Aida gitu nggak sih? Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, it's okay kalau teman-teman hari ini harus bilang bahwa ya it's okay to be not okay. Hari ini saya nggak oke, hari ini saya butuh bantuan, makanya saya pengen ikutan. It's okay. Itu justru hal yang sangat baik karena kita merasa kita tahu diri kita butuh untuk bantuan tersebut.
Nah, teman-teman sekalian, ini mah saya udah tahu sih kalau misalkan kita lagi bikin webinar terus teman-teman mau off cam, that's more comfortable kayaknya gitu. Tapi saya ingin memastikan teman-teman silahkan memastikan kita hidup dalam pembelajaran. Jadi kalau kita belajar, kita harus memastikan semua itu berespon dengan baik. Contoh sederhana adalah kalau teman-teman dengerin, teman-teman bisa merespon suara saya, bisa mendengarkan suara saya. Nah, buktinya apa gitu? Nah, tuh kan buktinya ada jempol. Sekarang gini, kalau teman-teman udah siap, silahkan tulis chat di kolom chat bilang siap gitu. Jadi kita lihat nih ada berapa orang nih yang udah ngirim kata siap gitu kan. Satu ya, kayak siapa? Kak Hervina, Ibnu. Nah, oke, terus ini kan kelihatan. Jadi kalau kita langsung itu kita bisa tahu. Coba dadah-dadah kelihatan gitu. Ini kan pada off nih. Jadi harus dipastikan bagaimana teman-teman memastikan sedang ikut serta sama kita apa enggak. Makanya kita minta sok komen dulu. Oke, tambahan tata tertib kali ya. Kalau saya minta tulis di kolom chat, tulis ya. Gitu ya, tulis ya. Memastikan teman-teman tuh hidup gitu. Udah malam nih. Ya kan, apalagi lagi burn out gitu kan. Kalau nggak hidup bahaya. Ya, ini orang asal bet ngomong. Oke, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman boleh banget nanggepin dengan chat apapun gitu ya. Terus teman-teman misalkan lagi pengen nanya, sekelibet kepikiran nanya, sebenarnya baiknya jangan disimpan. Chat aja dulu. Nggak tahu nanti dibalasnya kapan gitu kan. Maksudnya dikasih kesempatan sama Bu Aida apa enggak gitu kan. Ibu, hai Bu. Ya, ya Aida teman-teman saya guys. Jadi beliau ini sudah psikolog guys. Ya kan aneh ya udah psikolog tapi malah bukannya beliau yang ngisi gimana sih. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita akan ngomongin burnout kok dibiarin. Ini sebenarnya fenomena sangat 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 sering terjadi gitu. Kita tuh burnout tapi biarin aja udah. Santuy aja udah. Bahkan ada yang pakai kedok dan doktrin sabar. Sabar itu bukan diam. Nanti kita bahas. Oke, sebelumnya perkenalkan, udah banyak ngomong dari tadi gue baru ngasih tahu siapa gue gitu. Ya, baik perkenalkan saya Alif. Ya qadarullah ini semua adalah catatan-catatan hidup gitu ya, sejarah hidup yang saya percaya bahwa Allah memberikan saya kesempatan ini semua gitu. Ini bukan cuma sekedar kelihatan keren, enggak. Rapuh-rapuhnya yang tahu keluarga saya di rumah ya, gitu. Tapi bagaimana saya masih bisa hidup sampai hari ini? Nah, ini yang akan kita ceritakan gitu ya. Yang akan diceritakan adalah hal-hal yang ya ibaratnya saya ngasih dagingnya harus dimasak. Habis dimasak dikasih bumbu supaya enak, supaya pengen lagi gitu ya. Nah, kasih bumbunya sendiri. Kita kasih dagingnya. Oke, teman-teman sekalian, secara sederhana ini adalah slide pertama setelah perkenalan gitu ya. 91% karyawan usia 18 sampai 24 merasa stres di kantor. Cung. Cung yang ngerasa stres di kantor. Nggak apa-apa ya, 91%. Kalau ini peserta ada 24 kurangi 4 tuh ya yang jadi admin. 20 berarti harusnya ada 18 orang yang bilang stres. Ngaku. Nggak apa-apa kalian, is okay to be not okay. Bener gak sih stres? Ya kan baru stres doang ya gitu kan. Iya, stres tuh wajar ya. Stres tuh wajar. Oke, udah pada ngacung nih. 1, 2, 3, 4, 5, cung. Ya, jadi stres. Oh Kak, saya nggak jawab karena saya di atas 24. Is okay. Ya intinya kalau stres ngaku aja lah ya. Gitu kan. Ini slide pertama basically kita mau tanya bahwa kita mau kasih data bahwa 91% karyawan stres. Data kedua, kondisi mental di Indonesia, lihat sebelah kiri dulu. Karena pandemi, stres meningkat. Tren bunuh diri berlanjut. Ayah bunuh anak. Anak bunuh diri, ya Allah. Atas kanan, mayoritas netizen burn out. Gara-gara pekerjaan. Udah nggak usah kerja aja dah. Gitu kan. Ya kadang hidup tuh serba salah ya. Kalau kita kerja kita stres, nggak kerja juga stres gitu kan ya. Ya, jadi apa pilihannya? Ya udah nggak usah hidup. Nggak, gini teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini ada survei mengatakan bahwa ini survei survei ini kita ambil dari survei-survei belakangan selain survei pilkada lah ya. Kan lagi banyak tuh pilkada. Nah, kemudian ada yang nyentuh kondisi mental, makanya saya tarik nih data nih gitu. Ternyata yang kondisinya baik, yang merasa benar-benar baik, merasa benar-benar tidak butuh konsultasi, yang hidup saya syukuri dan saya bahagia, itu cuma 0,9%. Gitu kan, 203 responden.
Ini keren banget. Sedangkan burnout 11.000. Nah, di sini nggak cuma definisi milih gitu ya, nggak cuma milih, tapi dianalisa. Kemudian setelah dianalisa, dia masuknya kemana gitu. Bisa jadi kita ada yang burnout. Nah, burnout itu apa sih? Stres itu apa sih? Bentar, nanti kita bahas. Oke, kalau teman-teman banyak orang Gen Z, ini adalah kabar gembira buat teman-teman Gen Z. Dan kabar gembira bagi teman-teman di atas Gen Z, bahwa ternyata, saya mau langsung aja ke pojok ya, melihat sebelah kanan Gen Z usia di bawah 20 tahun kira-kira gitu ya. 57% itu lama bekerjanya 1 tahun. Jadi anak Gen Z itu hanya akan bertahan di satu perusahaan 1 tahun aja. Kenapa alasannya? Karena udah nggak cocok, udah terlalu stres, udah ingin cari pengalaman baru, alasannya macam-macam. Sehingga kesimpulannya adalah Gen Z kalau ditanya, teman-teman hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Ya saya kerja untuk hidup. Kalau saya boleh nggak kerja, saya nggak kerja, mending tiduran, mending rebahan kan gitu. Jadi stres aja gitu. Jadi kemudian burnout aja. Jadi supaya nggak burnout, udah deh resign aja ganti. Habis gitu stres juga nggak dapat kerjaan. Dan seterusnya. Lanjut lagi dulu, kita kasih data-data dulu. Nih kan ngomongin pekerjaan ideal, Gen Z dan milenial sampingan gaji. Sosokan gak ngomongin gaji. Gitu kan, mengutamakan work-life balance. Emang ada work-life balance? Ada nggak guys, work-life balance guys? Nggak tahu sih ini bener nggak ya? Barangkali kalian berpikir ada. Kalau bagi saya ya. Bisa jadi orang beda-beda. Beneran emang. Bagi saya nggak ada work-life balance tuh. Balance itu balance 50-50 kan? Nggak ada. Nggak ada. Kata sayanya. Sok aja dulu. All about mindset. Yes, you're right about mindset. So how your mindset become positive one, okay? Next. 40% karyawan mengalami kesulitan tidur akibat stres kerja sepanjang tahun 2019. Kata WHO. Ya karena emang lagi pandemi kali ya, gitu kan 2019. Nah, kalau diupdate, saya optimis angkanya malah naik gitu. Jadi kayak 50%, 60% kesulitan tidur. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya jangan jauh-jauh deh, maksudnya yang berbicara pun mengalami gitu. Ya maksudnya kesulitan tidur tuh yang nggak bisa tidur dengan nyenyak dan baik-baik saja. Pasti akan ada saatnya, kebangun di jam 1 malam, terus kepikiran kerjaan. Men, gitu kan. Kayak nggak ada yang bisa dipikirin lagi selain kerjaan. Hidup tuh tentang kerjaan mulu gitu kan. Kayak nggak ada lagi yang ramai apa selain kerjaan. Ya realnya begitu. Maka teman-teman sekalian, ada sebuah cara dari orang Jepang, namanya Johatsu, bukan harakiri. Kalau harakiri tahu ya? Harakiri tahu ya? Kalau tahu boleh dong ngechat. Ya, biar tahu aja ini kita anggapnya kita ngobrol di ini ya, kita ngobrol di kafe gitu ya, kita ngobrol santuy gitu kan, nggak pakai jas kok, santai, bukan lagi ngisi apa gitu ya. Nggak tahu harakiri. Harakiri itu lawannya harakanan. Iya, juga bapak dasar. Harakiri itu bunuh diri. Sorry ya, share. Bunuh diri. Jadi kayak gue udah capek, gue udah nyerah sama kehidupan ini, gue udah malu, gue udah kecewa, dia bunuh diri. Harakiri. Makanya secoret, jangan. Solusi lainnya namanya Johatsu. Johatsu, ada yang pernah dengar juga? Belum pernah nih. Jadi Johatsu adalah cara warga Jepang menghilangkan tekanan. Itu kalau mereka nggak sanggup menghadapi tekanan, ada 2 cara, menghilang atau bunuh diri. Nah, harakiri itu bunuh diri. Johatsu itu menghilang. Udah hilang aja dari dunia. Gimana menghilang? Iya menghilang. Misal teman-teman mahasiswa tiba-tiba hilang aja. Si itu udah nggak di sini lagi ya. Dia kemana ya? Udah nggak pernah dicat lagi. Udah ganti nomor HP, udah ganti IG dan seterusnya, hilang aja. Kok bisa sampai begitu? Nah faktanya ini bukti nyatanya kepolisian Jepang itu mengatakan pada tahun 2022, 1 tahun tuh dalam 1 tahun, 84.000 hilang. Ada wibu nggak di sini? Teman-teman wibu bisa memvalidasi gitu, memvalidasi bener loh. Jadi kayak ya saya data ini pertama kali saya dengar justru dari seorang wibu yang dia bilang bahwa ada tokoh kesukaannya dia yang cosplayer gitu-gitulah, nggak ngerti. Itu ganti identitas, orangnya sama, dia pernah main film di mana gitu kan. Terus dia sekarang ganti orang, dia bukan si itu gitu. Dan dia mengaku bukan si itu. Mukanya udah sama persis juga gitu. Tapi dia merasa beda dan bahkan KTP-nya beda.
gitu kan. Dia memulai hidup yang baru. Nah, itulah Johatsu. Nah, sekarang gini, di Indonesia kejadian nggak sih? Kejadian. Apa contohnya? Orang kena pinjol, kelilit, dibully gitu kan, diserang secara mental, pundung, hilang sudah. Udah yang penting utangnya hilang, dia nggak dikenal lagi sama orang-orang, hiduplah dengan diri yang baru. Nah, itu terjadi berarti di Indonesia. Cuman nggak tahu nih sampai bikin KTP baru apa enggak gitu. Makanya ada orang dengan aliasnya banyak. Ya gitulah. Oke, jadi apa sih yang bikin bikin kita stres, bikin kita burn out? Nah, ini tuh keluhan-keluhan sederhana yang sering muncul, gitu ya. Terutama buat di dunia kerja. Kerja dia bukan job desk. Job desk saya itu desainer, bukan suruh nyolokin laptop atasan gitu. Tolong colokin dong. Gitu. Ya, pokoknya bukan job desk deh. Udah mah saya bagian marketing tapi disuruh bikin poster, disuruh bikin agendanya juga, suruh jalanin juga, cari peserta juga, semua aja gitu. Jadi orang capek. Gaji 3 juta tapi sesibuk gaji yang temannya 10 juta. Oh, teman saya mah gaji 10 juta. Tapi kayak saya cuma dapat 3 juta tapi sibuknya sama gitu, sama-sama stres gitu. Ya mending saya gaji 10 juta, ya nggak sih? Nah, teman-teman seangkatan udah pada sukses gitu kan. Nah, itu si Aida teman seangkatan saya udah jadi psikolog gitu. Masya Allah. Kayaknya bahagia hidupnya gitu kan. Kata saya, kata dia mah enggak. Pisda gitu ya. Oke, ya kerja di luar job desk ya. Terus kemudian apalagi nih, kerjaan kantor dibawa ke rumah. Aduh, udah keseharian kali ya gitu. Malam minggu ditelepon bikin PPT, sebel nggak sih? Malam minggu coy. Malam minggu tuh biasanya lagi di luar. Kalau jomblo masih santuy, jalan-jalan gak jelas gitu kan. Kalau sama keluarga ya udah kita quality time di rumah gitu. Karir ideal versus butuh uang. Saya mau jadi HR di BUMN. Tiba-tiba muncul, ini apa nih? Ada bagian, ini bagus nih kayaknya yayasan sosial. Ya yang penting dapat kerja aja dulu kan gitu ya. Nah itu terjadi. Gak ada waktu buat keluarga. Teman kerja itu teman gak sih? Nah ini pertanyaan sederhana tapi mendalam. Teman kerja itu teman. Teman yang bisa kita curhatin, yang bisa kita ajak hangout. Teman gitu. Ya teman-teman kalau ada lagi yang bikin stres selain yang ada di sini boleh di-share ya di kolom chat ya. Biar kita sama-sama tahu juga. Work life balance tadi ya kata saya emang nggak ada. Nanti kita jelasin. Lanjut kuliah biar dapat kerja. Jadi pentingan kerja dulu apa kuliah dulu? Balik lagi all about mindset. Dan dua-duanya benar. Sebenarnya dua-duanya benar. Tapi kan kita jadi galau ya. Kuliah dulu apa kerja dulu? Gak ada waktu buat keluarga ya udah ada itu double. Oke, next lagi. Ya, kita ke definisi dulu ya. Dari tadi kita udah bahas ada stres, ada burnout, ada apalah gitu. Kita balik dulu. Jadi, secara definisi, stres adalah proses yang mencakup penilaian individu terhadap situasi dan kemampuan mereka mengatasi tuntutan. Ini sengaja nyari teori paling dasar 1984. Nggak boleh kalau di dunia pendidikan ya. Santuy lah. Terus kemudian burnout itu apa? Sindrom psikologis terdiri dari kelelahan emosional, depersonalisasi, penurunan prestasi pribadi akibat paparan stres berkepanjangan di lingkungan kerja. Jadi gini, karena saya praktisi pembelajar juga, supaya mudah memahami gitu ya, kita kasih kata-kata yang sederhana dan kata kunci. Stres itu respon tubuh kalau tertekan dengan banyaknya beban atau tuntutan. Tertekan ya, apapun tekanannya gitu ya. Burnout itu kondisi kelelahan ekstrim akibat terlalu lama stres. Jadi stres itu boleh, bisa. Menurut teman-teman stres itu boleh apa? Bisa nggak? Boleh nggak? Atau bahkan harusnya stres itu harusnya nggak ada gitu. Bisa nggak kita bisa menghilangkan stres gitu? Kalau teman-teman gimana? Stres bisa hilang nggak? Boleh ya, sambil chat ya, biar seru. Oke, boleh asal dikelola dengan baik. Oke, berarti kelola kata kuncinya ya. Berarti kita bisa nggak terlalu stres dengan cara mengelolanya gitu. Bisa dihapuskan nggak kira-kira tuh stres tuh? Ya, kadang orang bingung juga nih mau ngechat apa, kan saya nggak ngerti kak. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, nah balik lagi ke teorinya Lazarus yang jadul tadi, tapi ini udah agak lebih baru, gitu ya. Apa nih? Diantisipasi agar tidak timbul, dikurangi stresnya. Dikurangi sejauh apa? Nih kita bahas nih ya. Diantisipasi agar tidak timbul apanya tuh? Stresnya atau burnoutnya, gitu ya. Tidak tapi bisa diminimalisir. Nah lihat gambar ini. Jadi stress level itu dari kiri ke kanan gitu. Semakin ke kanan semakin tinggi stress levelnya. Performance dalam dunia kerja itu makin atas makin bagus.
Jadi kalau kita stres levelnya sedikit gitu, nggak kerasa. Terus tolong kerjain ini ya, deadline-nya kapan? Bulan depan. Santuy aja. Jangankan dunia kerja, dunia kuliah pun begitu gitu kan. Ada tugas, deadline-nya kapan? Sebulan lagi, ya udah santai aja, nanti dikerjainnya H-1. Apalagi soalnya cuma bikin rangkuman dari ini, gue JPT juga bisa gitu kan, nanti aja dikerjainnya kalau ingat. Kan gitu ya. Jadi nggak aktif, bosen, biasa aja. Tapi kalau udah mulai makin stres, kita jadi kayak optimum stres tuh ya, yang kedua tuh kita termotivasi, kita fokus, kita serius gitu. Ya, pernah suatu hari saya belum nyiapin PPT, besoknya harus ngisi. Langsung tuh siapin tuh, begadang deh gitu. Sebenarnya kenapa kita begadang sih? Karena kita tertekan kan, kita stres kan. Tapi gara-gara kita stres kita jadi ngerjain. Coba nggak stres, nggak akan ngerjain, gitu kan. Nah, masuk ke yang ketiga, stress overload. Overload berarti udah berlebih ya, udah di atas gitu ya. Stresnya nggak kerasa tapi tiba-tiba GERD. Oke, nanti tentang kerasa dan nggak kerasa ini. Nah, ini yang ketiga nih ya, stress overload. Ini yang tadi mungkin bisa jadi nggak kerasa, tapi kita tuh udah fatigue, udah capek gitu, udah mulai kerasa, wah udah keganggu nih tidur nih, wah tegang, ketemu atasan tegang, udah mulai gitu tuh, gitu. Tapi di bagian stress overload itu masih mending, ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa, oh saya udah overload nih, nggak, jangan gitu, tenang, sabar, gitu ya. Nanti saya kasih tahu tips-tipsnya supaya dari situ masih bisa digeser ke kiri. Kalau udah stress overload, gini, kita pernah main games games yang main keseimbangan di HP gitu, kayak kiri kanan, pas udah terlalu ke kanan, kiriin, gitu. Nah, ini sama kayak di sini gitu. Ketika teman-teman udah ke stress overload, kecenderungan jatuh ke burnout itu lebih tinggi kan. Tapi kalau teman-teman di healthy, kecenderungan jatuh ke bosen juga tinggi. Wah, jadi gimana? Harus di tengah. Gimana memosisikan itu supaya di tengah, supaya di peak performance terus. Sehingga teman-teman kalau sesekali masuk stress overload, tubuh kita punya mekanisme kok. Kita bisa sedikit lebih parah daripada biasa, kita bisa lebih santai dari biasa. Contoh, tidur. Kita pakai mazhab yang biasa orang dengar aja ya, 8 jam sehari. Teman-teman lagi capek banget. Tidur 10 jam sehari boleh? Boleh, masih boleh karena emang kita udah capek banget gitu kan. Tapi kita lagi ada keperluan penting banget nih, mendesak, urgent. Dan emang saya orangnya semangat mengerjakan sesuatu. Saya tidur cukup 5 jam. Bisa, bisa. Taruh 8 jam tengahnya, kadang kita 5 jam, kadang kita 10 jam. Bisa oke. Nah, kayak gitu. Jadi ada posisi tengahnya. Kadang kita lebih, kadang kita kurang, is oke. Gitu. Nah, nanti ketika lebih, kita harus agak sedikit defense lah gitu. Supaya kita tahu level kita di mana, jangan sampai jatuh. Nah, nanti kita ceritain di sini. Oke, jadi ada sebuah dari pembelajaran gitu. Bentar, stresnya jadi diam, dipendam sendiri. Endingnya kalau ibadah suka nangis. Lama kelamaan mulai berpikir bodoh amat. Oke, suka nangis. Nah, nangis salah satu tips yang akan saya share. Tapi tar dulu ya, sabar ya, gitu ya. Jangan dipendam doang. Kuncinya di situ dulu. Nanti kita bahas nih ya, learning review ini teori pembelajaran. Jadi ke kanan itu waktu, ke atas itu ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya sehari-hari itu kita tidak seimbang, guys. Kita mempertahankan sebuah keseimbangan terus gitu. Tapi di bawah. Tapi ya segitu aja, nggak ada yang berubah. Gitu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman belajar itu apa? Di situ ada working overtime. Kita harus kerja lembur. Bahkan kadang-kadang nggak dibayar, guys. Sorry ya, gitu. Back to school, kembali sekolah lagi. Saya udah lama nggak sekolah, misalkan udah lulus berapa tahun yang lalu, sekarang saya harus kuliah lagi misalnya. Exercise, ada kerjaan sesuatu yang bisa bikin kita lebih baik. Mulai kebiasaan membaca, latihan mental, latihan komunikasi dan seterusnya. Itu kita naik tuh. Ketidaknyamanan kita tuh naik gitu. Yang atas tuh ya, yang atas ya. Ketidaknyamanan kita tuh naik. Tapi kita punya yang namanya limit tolerance. Nah, itu yang tadi. Jadi teman-teman, stres itu boleh sampai pada tahap limit of tolerance. Yang tahu tahapnya siapa? Kita. Tapi nanti kita bantu ya. Yang akan ditawarkan ke teman-teman bagaimana mencari tolerance. Di mana teman-teman bisa tahu batasnya teman-teman dan bagaimana teman-teman harus kebalikin. Masalahnya apa? Kalau teman-teman sudah tembus ke tolerance, yang terjadi seperti ini. Kita akan kembali ke status quo.
Ini ibaratnya kayak orang berhenti ngerokok, atau ada orang berhenti gula, atau ada orang berhenti dari sesuatu yang tidak baik gitu. Dia bertahan untuk berhenti, itu bertahan gitu. Sakau lah gitu, sakau ya, tahu sakau kan? Sakau. Tiba-tiba jadi kepengen buat, wah kepengen banget. Nah, sampai suatu saat dia udah tembus ke toleransinya dan gak ada yang ngebatasin, dia balik lagi. Dia balik lagi ngegula, dia balik lagi ngerokok, dia balik lagi yang lain gitu. Gitu ya. Ketika kita bertahan dari sesuatu, berubah sama sekali, itu kita ngelawan. Gitu. Tapi ketika udah lewat, balik lagi. Kalau udah balik lagi, semua perjuangan kita yang kemarin jadi sia-sia gitu. Ya nggak serta-merta sia-sia ya, tapi jadi ya sayang gitu. Oke. Nah, teman-teman, sehingga ini memunculkan sebuah bahasan gitu. Wah, kalau saya sering ngobrol sama forum HR tuh, wah anak-anak sekarang nih mentalnya tempe. Oh, jahat banget tuh ngomong begitu. Jadi kayak pengen nggak gitu guys, nggak gitu guys, gitu. Teman-teman yang hari ini merasa berat, yang merasa dikit-dikit katanya mental health ya karena memang teredukasi dari kecil tentang mental health, that's good gitu kan. We are the same, kita sama-sama orang yang terpapar apa mental health dari kecil gitu. Ya, oke, jadi kenapa kita dianggap mental tempe? Sebenarnya kalau saya mau bilang bukan Gen Z yang mental tempe, tapi keadaan hari ini yang bikin mental kita kayak tempe. Loh, maksudnya gimana? Teman-teman pernah pernah tahu nggak dulu ya, dulu cerita-cerita dulu lah dulu gitu, zamanan pejuang apa gimana gitu. Mereka tuh bisa bertahan sedemikian rupa tanpa mengeluh dan terus berjuang gitu kan. Nggak ada motor, jalan kaki demi mengejar guru, demi belajar. Wah, keren banget. Gitu kan. Melintasi hutan padahal di situ lagi ada perang gitu. Wah, keren. Kayaknya tuh kesannya gitu ya. Saya punya teman dulu di danau apa tinggalnya tuh di Pulau Samosir. Seniornya, senior, maksudnya senior banget gitu. Kelahiran 80-an. Nah, dulu dia ngalamin SD itu harus nyebrang. Bayangin teman-teman, berangkat setengah 6 untuk dapat jam 7 sampai di SD terdekat di udah Pulau Sumateranya. Gitu. Dia harus melewati Danau Toba, guys. Keren banget kan, luar biasa banget kan gitu. Itu dulu. Sekarang orang di tempat dia seperti itu udah nggak ada juga gitu ya. Bukan nggak ada ya, maksudnya udah jarang juga. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Nih ya, ada suatu teori psikologi yang jujurly paling saya sukai, tapi dia ternyata mengerikan. Jadi ada teori namanya operant conditioning. Kalau itu namanya pembentukan perilaku. Kalau kita bagus, kita kasih reinforcement, kita kasih hadiah, atau kita hilangkan sesuatu yang menyebabkan dia susah. Simpelnya reward and punishment gitu dulu lah. Kalau teman-teman misalkan tadi aktif, terus nanti apa namanya bertanya, terus nanti ada giveaway buat teman-teman, itu kan ngasih reinforcement teman-teman. Berarti teman-teman tuh diharapkan untuk bisa sampai aktif, bisa sampai seperti itu gitu. Tapi ada punishment juga. Ya kalau dalam hal ini mungkin nggak ada punishment. Misalnya kita melanggar sesuatu, kita dihukum. Waktu SD telat suruh berdiri depan kelas gitu kan. Sehingga apa? Sehingga tidak mengulangi lagi. Kalau reward sehingga kita mengulangi lagi gitu kan ya. Gitu kan. Tapi kemudian ketika kita menghadapi punishment, ada dua coping stress yang terjadi. Yang pertama, fight, dilawan. Maksudnya dilawan tuh, ya oke saya sabar menghadapi ini. Ya saya pribadi mah ya, apa tuh, hormat di tiang bendera tuh masih zaman, masih kejamanan gitu. Beneran kayak gitu. Nah, ya udah nikmatin aja sabar. Tapi hari ini, kita udah sering banget dengar cerita-cerita murid dihukum sama guru, muridnya ngelawan, bener gak sih? Nah itu fight gitu kan. Yang terjadi fightnya beda gitu kan. Fightnya beda. Atau flight, kabur. Nah kaburnya itu, fight itu melawan kondisi stres yang terjadi pada kita. Atau dia kabur dari kondisi stresnya. Kabur dari kondisi stres itu ada escape dan avoidance. Escape itu melarikan diri, jadi saya nggak mau dihukum. Sehingga dia tepat waktu. Atau kebalik, atau dia malah bilang ke guru, enggak saya nggak telat, enggak saya nggak mau dihukum gitu kan. Jadi dia menjauhi dari sesuatu yang dia pikir nggak enak gitu kan. Atau dia avoidance, nggak mau menghadapi sesuatu yang seperti itu lagi gitu. Maka dia melakukan sesuatu. Nah makanya ini kadang beda-beda. Cuman gara-gara reward and punishment kita ini jadi di hidup ini bagaikan memilih yang mana yang kita sukai dan mana yang tidak kita sukai. Sehingga kita akan selalu memilih sesuatu yang asik dan nikmat buat kita. Dan kita akan menolak sesuatu yang tidak tidak nikmat dan tidak asik buat kita gitu. Udah aja segitu.
Jadi apa? Jadi apa? Coba teman-teman, ini sederhana banget ya teman-teman. Ke kamar mandi, bawa HP, pas lagi buang air besar, mohon maaf ya gitu. Itu kenapa sih gitu? Itu terjadi sekarang-sekarang, maksudnya dulu ya dulu nggak ada ya gitu kan. Tapi sekarang-sekarang fenomena itu rame. Ini nggak saya cantumin aja datanya di sini gitu kan. Kenapa? Karena kita ngerasa oh bosen, saya bosen di kamar mandi 10 menit untuk nungguin gitu kan. Ya mending saya sambil scrolling ya nggak sih gitu kan. Atau lainnya lagi, eh, malam kebangun, entah karena stres, entah karena sakit perut, entah karena pengen buang air, terus belum bisa tidur. Yang dilakukan apa? Scrolling. Scrolling itu buat apa? Buat menghindari kecemasan saya belum bisa tidur, buat menghindari ketakutan, aduh ada suara-suara apa gitu kan. Suka ada kayak gitu-gitu. Jadi kita merasa perlu untuk menghibur diri, menenangkan diri. Jadi begitu kita menghadapi sesuatu yang menyedihkan, tidak kita sukai, kita langsung geser ke sesuatu yang kayaknya menyenangkan. Kita langsung mencari peralihan secepat itu. Dan kita nggak mampu untuk sabar dulu lah gitu. Makan, makan pegang HP, terus scrolling, nonton gitu kan. Bisa nggak untuk sabar dulu sebentar, kita nggak nonton gitu. Nah sebenarnya itu yang bikin kita jadi segera mengalihkan sesuatu yang tidak kita sukai ke sesuatu yang kita sukai atau bikin kita nyaman. Dengan secepat itu. Itu yang bikin kemudian orang-orang senior gitu ya bilang, wah ini kita nih anak-anak anak-anak Gen Z nih mentalnya tempe, gitu aja udah nyerah, gitu aja udah ngeluh gitu kan. Ya Pak, karena apa? Karena keluhan itu adalah salah satu cara kita untuk coping stres, untuk ngeluarin stres. Kita ngeluh tuh ngeluarin stres gitu. Jadi kita tertekan terus kita ngeluh, ah dia mah gini. Itu kan sebenarnya ngeluarin stres gitu. Dia langsung mencari pengeluaran stres cepat itu sehingga berkesan bahwa ah lemah lu gitu. Padahal nggak gitu juga. Padahal mereka juga sebenarnya kayak gitu gitu. Nah itu jadi fenomena ini yang menyebabkan kita jadi kerasanya lemah gitu. Oke, here's the tips guys. Jadi kita mau sampaikan beberapa tips ketika teman-teman lagi stres, lagi burn out gitu dan seterusnya dan seterusnya. Kita coba ya. Oke. Ya, jadi tadi pertama teman-teman, in my mindset nggak ada work life balance, adanya work life fit gitu ya. Atau kalau bahasa lainnya ada work life integration gitu. Ya jangan punten ya, jangan bullshit teman-teman. Pas lagi di kerja di kantor gitu ya, di kantor di dunia kerjaan, teman-teman kan juga ngurusin ngurusin rumah. Bener nggak balas chat dari pasangan? Bener nggak balas chat dari teman? Bener nggak ngurusin SIM? Bener nggak ngurusin uang, ngurusin bank, mau ke bank dulu, mau izin apa dulu, mau apa dulu, bener nggak? Gitu kan? Kadang kita sakit kita izin dulu, bahkan jam kerja coy, nggak boleh dong gitu kan? Bahkan ya in several case ada yang izin mau ngapain? Mau jajan, boleh nggak? Ya terserah boleh apa enggak. Tapi itu kan bukan dunia kerjaan coy. Ngobrolnya bukan dunia kerjaan, boleh nggak? Gitu kan? Ya kalau ngomong work life balance itu hal yang dilarang gitu. Ya nggak boleh dong. Jadi jangan bullshit lah bahwa dunia kerjaan tidak memberi kita kesempatan untuk masuk dalam dunia dunia non kerjaan. Ya begitupun sebaliknya. Kalau di kantor saya boleh Instagraman, di rumah saya boleh buka kerjaan dong. Gitu. Jadi teman-teman syukuri bahwa teman-teman di kantor juga nggak yang ketat banget segimana gitu. Ya mungkin ada aja sih yang ketat. Nah tapi biasanya seimbangnya tuh di situ. Kalau dia ketat banget, contoh contoh CS bank gitu ya atau CS apa counter gitu, ngadepin one on one klien berjam-jam, dia sempat buka HP? Enggak. Jadi kalau di rumah dia jarang diganggu. Kenapa? Ya emang tujuan dia harus one on one aja. Jadi apa namanya? Keadilannya di sebelah situ lah gitu teman-teman sekalian. Jadi work life fit. Semuanya fit. Dunia kalau kita ngurusin dunia rumah di kerjaan, dunia kerjaan di rumah is okay gitu teman-teman sekalian. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maksudnya gini, kita jadi karyawan kantor, ya jadi karyawan kantor. Jamnya kapanpun is okay. Begitupun kita jadi kakak, kapanpun kita akan jadi kakak. Mau jam kantor, mau bukan jam kantor. Jadi anak, kita akan tetap jadi anak dimanapun, kapanpun, jam kantor atau bukan jam kantor. Jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, gitu kan. Pada setiap jam kita tetap punya peran itu kan. Jadi kapanpun kita mengalami peran itu, nggak harus jamnya tertentu, tetap kita lakukan kan gitu ya. Ada telepon nih. Anak sakit, mau bawa ke rumah sakit, berangkat nggak? Berangkat. Izin kan gitu ya. Oke.
Ya, kita next. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita capek, ini ada banyak banget orang nanya, cerita gitu ya, Kang, gue capek. Sebenarnya kalau capek tuh udah tahu jawabannya apa? Jawabannya istirahat. Udah clear kan? Capek tuh jawabannya istirahat. Nggak ada yang lain. Beneran nggak ada yang lain. Cuman istirahat tuh ada banyak tipenya, gitu ya. Nah, sebelum kita ngomong ke istirahatnya itu apa, manusia dulu. Jadi ini adalah bagian dari disertasinya Dr. Almarhum Ahmad Gimi Pratama, salah seorang dosen senior di psikologi Unpad gitu ya. Nah, beliau itu pernah menyampaikan bahwa manusia itu biopsikososial spiritual. Ini gampang aja ya biar cepat. Biologis terdiri dari susunan biologis, psikologis kita punya mental yang di belakangnya. Kita harus sosial, berhubungan dengan sosial, keadaan lingkungan kita, dan kita juga punya transcendental needs gitu ya, kebutuhan spiritual terhadap Tuhan. Nah, ini teorinya membaharui teori-teori sebelumnya yang manusia itu cuma 3, biopsikososial. Nah, teori ini memberi spiritual. Nah, nanti kita bahas. Jadi gini, kenapa kita harus bahas tentang bahas dulu manusianya sebelum kita bahas istirahatnya, karena ada tipe-tipenya juga. Nah, ini sederhana banget teman-teman sekalian. Ya, ada tipe istirahat physical rest, udah jelas berarti tidur. Jadi nggak semua hal kita tidur ya, kan gitu ya. Jangan nggak semua kita tidur. Tidur, terus kemudian urusan mental kita istirahat secara mental. Oke. Social rest. Social rest itu berarti kita istirahat dari keseharian gitu. Spiritual rest juga perlu gitu. Nah, physical rest tidur gitu ya. Mental rest nanti habis ini kita share gitu ya. Terus kemudian social rest itu berarti kayak kalau teman-teman orang extrovert, introvert ada yang pernah tahu gitu ya. Nah, ini yang gampang aja. Extrovert, introvert. Extrovert itu cari energi dari orang lain gitu kan. Terbiasa bertemu dengan orang lain, happy, semangat, tapi ada sisi di mana suatu hari capek juga, sehingga ada sesi namanya introvert session. Nah, saya orang extrovert, ketemu orang senang banget, akan ada satu hari dalam 1 minggu sendirian aja gitu. Bahkan kalau agak lama gitu ya, sebulan sekali ngafe sendirian, bahkan nggak buka laptop untuk ngurusin kerjaan, ingin menikmati kopi dan ngelamun gitu. Ya itu untuk menenangkan social rest. Dan terakhir spiritual rest. Jadi jangan diabaikan hal-hal berbau ketuhanan. Ini ada sebuah jurnal yang dulu waktu kuliah pernah dengar. Ini jurnalnya seru banget. Notes-nya adalah God is the best self-defense. Jadi kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, gitu, bahwa ini semua kehendak Tuhan, bahwa ini semua keinginan Tuhan untuk kita, gitu, dan kita menyerahkan segalanya, apapun kehendak Tuhan kita berikan, kita kasih kesempatan, itu kita justru lebih tenang, gitu. Ya meskipun di dalam artikel itu dia bilang terlepas dari Tuhan itu ada atau tidak. Jadi dengan persepsinya pun gitu, kita bisa lebih rileks gitu. Ya, oke, teman-teman sekalian. Sebelum dilanjut, teman-teman, pengen tahu dong teman-teman tuh apa yang bikin teman-teman stres belakangan ini tuh apa sih gitu ya, sambil minum. Boleh ya sambil chat ya, sambil pengen tahu teman-teman ini udah tidur apa belum, didongengin. Apa sih yang bikin teman-teman stres belakangan ini mungkin, atau ya kapan gitu? Apa sih yang lagi teman-teman bikin stres? Bahkan mungkin sampai burnout, is oke. Ya, gimana? Ada? Oke. Yang bikin beban saya menumpuk karena rasa percaya orang lain untuk memberikan dukungan. That's good. Teman kerja beda generasi. Ini seru. Teman kerja beda generasi. Saya pertama kali kerja. Atasan langsung. Itu seumur babeh. Seumur babeh asli. Jadi kayak setahun di bawah babeh gitu. Jadi kayak bapak gua nih gitu. Apalagi ya, habis resign kan capek banget 24 jam. Pas resign lebih capek lagi karena gabut. Bener, bener. Membandingkan diri sama pencapaian orang lain. Ini seru sih. Jangan sampai teman-teman ngebandingin sama orang lain itu nggak apple to apple ya. Harus setara gitu. Kadang kita ngebandinginnya kelebihan orang lain sama kekurangan kita. Itu yang terjadi pada setiap bukber adu nasib teman-teman gitu, kita kumpul.
adu nasib gitu kan. Oh, saya udah punya perusahaan bla bla bla. Oh, saya habis dapat tender sekian sih. Saya apa ada masih karyawan, gaji juga segini-gininya, UMR syukur gitu kan. Ya, sorry kelepas. Kita share screen lagi. Iya. Oke, siap teman-teman. Thanks for sharing ya. Jadi mengetahui kita lagi stres apa enggak itu penting supaya tahu. Jadi apa tipenya gitu. Tadi tipenya apa? Ada yang apa tadi gabut, habis kerja gabut. Saya juga lagi ngerasain gini. Kemarin kuliah stres banget. Stres banget tuh maksudnya kayak begadang hampir tiap hari. Bayangin ya, kerja dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 8 itu kuliah 3 SKS. Jam 8 sampai jam 10 kerja kelompok, online, full gitu. Wih, seru. Ya kadang break dulu, ngapain? Pindah ke kafe, lanjut sampai jam 11, jam setengah 12 gitu. Jadi stres juga gitu. Oke, next. Apa yang bisa kita lakukan? Journaling. Journaling itu sederhananya teman-teman sekalian. Nulis. Nulis. Kalau teman-teman punya diary, diary itu sebenarnya nggak pernah tahu kan? Itu tuh trik psikolog sebenarnya. Trik psikolog buat apa? Buat kita tuh mengurangi beban pikiran, kita keluarin. Kang saya nggak suka nulis. Gimana? Malam-malam sebelum tidur ngomong self talk. Self talk tuh ada dua ya, ada yang grounding, ada yang cermin gitu. Kalau yang grounding itu kita lihat ke atas terus kita cerita aja sama diri, oh hari ini ternyata berat ya. Hari ini tidak seperti yang dibayangkan, gue pikir hari ini bakal jadi hari yang baik, ternyata enggak. Nah, sharing aja gitu sama diri sendiri atau sama langit, lempar ke langit deh, gitu ya. Kalau sharing di depan cermin itu biasanya lebih ke buat kuatin. Kalau kita kondisinya sedang mau kuat gitu. Tapi kalau kita mau ngelepasin beban, kita sharing aja gitu sama langit. Jangan jauh-jauh langit, langit kamar ya. Kita melihat ke atas gitu terus bilang, besok gimana ya? Gue sebenarnya takut banget besok. Hari ini gue habis gagal gini, ya besok gue pasti bakal dimarah-marahin. Sharing aja gitu, sharing aja. Nggak ada solusi apapun yang ter-share, nggak apa-apa. Sharing aja. Gitu. Apa yang sebenarnya terjadi, sharing sama langit. Itu journaling. Bagus-bagus nulis gitu ya. Tapi tadi kan barusan siapa barusan? Ya Kang Ibnu yang nggak pernah bisa fokus karena sekalinya bikin nambah pikiran harus mulai nulis apa. Nah itu tadi jangan fokus pada nulis apa tapi kayak sharing aja sharing apapun yang mau disampaikan jelek nggak bodo amat gitu. Bodo amat sama jelek isinya tulisannya yang bahkan nggak mau dibaca lagi pun oke. Bahkan ada seorang teman gitu ya yang dia habis nulis panjang biar mungkin kertasnya gitu. Biar mungkin kertasnya keren banget terus dibuang gitu. Insya Allah luar biasa. Nah gitu ya teman-teman. Oke, next. Emotion feedback theory. Ini ada sebuah teori jadul yang masih kepake banget. Iya, izin. Jadi ada sebuah teori. Intinya wajah kita bisa mempengaruhi emosi yang kita rasakan. Nah ini pulpen. Pulpen. Pulpen ini ditaruh dulu penelitiannya gini. Ditaruh di atas bibir dan hidung kayak gini. Kalau mau dilepas kan dia harus nahan ya, nahan manyun, gitu kan? Kalau mau ditahan harus nahan manyun. Atau yang kedua ada teorinya, contoh praktiknya dia ke depan gini. Jadi kalau mau dilepas tangan dia harus nahan pakai bibir, manyun juga, gitu kan? Tapi dibandingkan dengan orang yang megang pulpennya, gini digigit dua. Kalau melepas kan tahan gigitnya. Paksa senyum kan? Paksa senyum. Tahan aja. Oke, singkat cerita dikasih buku dikasih cerita lucu, dia senang. Dikasih video lucu, dia makin senang. Pas disuruh menilai berapa tingkat kelucuannya, ternyata jauh. Kalau secara statistik tuh ada signifikan sama tidak signifikan ya. Kalau beda tipis itu tidak signifikan, beda sih tapi tipis gitu. Ya berarti nggak signifikan. Harus ada uji apa namanya? Ada uji alfanya dulu gitu untuk membuktikan ini signifikan atau tidak signifikan. Nah ini sangat signifikan bedanya. Jauh antara orang yang terpaksa senyum dan terpaksa manyun, cemedut gitu. Jadi apa teman-teman? Tahu sih hari ini stres, hari ini nggak enak. Oke senyumin aja. Kan gitu kata lagu gitu. Hadapi dengan senyuman.
Cobain deh di jalan, di motor, senyum. Suatu hari saya pernah ceritanya mau nikah, stres banget lah, banyak kerjaan gitu. Kerjaan banyak, persiapan nikah repot dan seterusnya. Kayak senyum, hujan lagi. Bentar, ini hujan apa air mata gue doang yang basah? Air mata deh ini. Ya Allah. Ya suatu hari pernah ngerasain itu dan senyumin aja gitu. Nyampe rumah tidur, nyenyak. Jadi kayak apa physical rest dan psychological rest gitu. Karena mulai dari tersenyum. Nah, just try guys, just try. Oke, ini ada pertanyaan dulu. Kak, journaling bisa nggak sih diganti sama search FYP di medsos, ada quotes motivasi bagus? Bisa, tapi beda. Gini, journaling itu yang aktif kita ngeluarin isi kepala kita gitu. Sebenarnya tadi ya, journaling itu lebih kepada nulisnya. Kalau lebih kepada mulut itu curhat namanya gitu kan. Kita keluarin apa yang jadi beban kita. Kepala kita jangan-jangan isinya sampah. Sorry ya. Jangan-jangan kepala kita isinya sampah. Buanglah ke tempat yang sesuai. Gitu kan, buang sampah pada tempatnya. Maksudnya kita cerita sama orang yang dapat dipercaya. Orang bisa cerita sama life coach. Orang bisa cerita sama psikolog. Orang bisa cerita sama temannya yang ngerasa tenang. Dan kadang orang kan cerita juga takut dijudge nih gitu kan. Ya pilihlah orang nggak akan ngejudge teman-teman gitu. Coba ngobrol aja, coba dilatih gitu. Apa dikeluarin gitu. Intinya mah gitu, dikeluarin. Nah, kalau lihat FYP dapat quotes bagus ya cuman menikmati quotes bagus aja, nggak yang jadi termotivasi aja, tapi udah gitu. Nggak keluar nih. Kayak kita cuman ngasih ngasih hal baik di kepala tapi kotoran nggak dibuang. Kebayang ya gitu kan bedanya. Oke, kita sambil next lagi. Nah, ini sesuatu yang menarik. Teman-teman, ada destructive coping mechanism. Ternyata dalam jurnalnya suatu hari yang lalu saya baca itu bahasanya destructive activity. Jadi merusak. Wih, kok gitu sih? Nggak boleh dong. Nah, bentar. Merusak tuh sejauh apa dulu? Teman-teman, kalau kita di kantor, dunia kerja, dunia mahasiswa, pengen bilang bahwa gini, dia mah kerjanya kagak bener. Saya kan udah bilang maksudnya itu begini. Tapi dia malah kesini. Coba kan aneh ya. Saya nggak ada masalah sama si A, saya nggak ada masalah sama si B, saya nggak ada masalah sama siapapun. Cuman pengen ngomong gitu doang. Cuman pengen ngomong bahwa gue kesel sama kerjaan dia. Udah. Tapi ada dendam? Enggak. Nah, itu yang disebut merusak. Merusak tuh kalau kalau kepada orang yang tidak tepat merusak kan. Kepada orang yang langsung ribut kan. Artinya dia berpotensi merusak. Tapi karena disampaikan pada orang yang tepat gitu kan. Ya udah nggak ada apa-apa karena saya sebenarnya nggak ada apa-apa sama dia. Nah, kayak gitu loh maksudnya merusak tuh ya. Ya kalau teman-teman harus pakai sesuatu yang merusak, is oke. Okay. Maksudnya apa? Kan ada tuh sebuah terapi yang apa sih namanya? Room terapi apa gitu. Ngancurin semua peralatan yang ada di ruangan itu terapi psikolog ya. Pecahin TV, pecahin apa. Jadi udah disiapin tuh segala-galanya. Kitanya juga pakai pelindung apa, kita hancurin semuanya. Kan biar ngeluapin perasaan. Nah, itu ada berarti bener bisa kayak gitu. Nah, cuman dalam teori ini kita tuh jadi bukan untuk sengaja merusak tapi tindakannya merusak gitu. Contoh sederhana, teman-teman, kita rapat atau kita bikin acara di suatu lapangan berumput dan duduk lesehan. Apa yang terjadi, teman-teman? Mungkin ada yang ngerasain nyabutin rumput, dikit-dikit cabutin, dikit cabutin. Sadar nggak? Kadang nggak sadar. Ya itu alam bawah sadar. Kita tuh banyak yang pengen dikeluarin gitu. Pengen ngerusak. Pas duduk di situ kerasa, kebuang. Masalah-masalah itu kebuang di situ gitu. Gitu. Kan normal nggak sih kalau kita pengen apa yang kita beri untuk orang lain dan kita berharap orang lain juga memberikan feedback positif seperti afirmasi positif. Normal sih kalau cuma berharap dibalikin normal gitu kan. Ya normal aja kalau kita pengen itu. Tapi kalau nggak dapet, apakah kita stres atau enggak? Nanti kita bahas. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus apa yang bisa kita kontrol aja. Nggak usah terlalu mikirin orang lain. Misal gini, wah lingkungan kantor saya toksik nih gitu kan. Jadi saya harus gimana saya biar bisa bertahan dan seterusnya. Kalau kita berusaha untuk membuat lingkungan itu baik, bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa tidak terjadi, bisa juga tidak terjadi. Iya nggak sih? Tetap aja toksik. Kita udah berusaha juga, tetap aja toksik. Jadi apa yang bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol diri kita. Bagaimana pikiran kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana respon kita terhadap lingkungan yang toksik itu.
Jadi bukan kita yang ngontrol, woi lu nggak boleh ngomong kayak gitu, woi lu nggak boleh kayak gitu, itu atasan semua lagi gitu kan. Maksudnya ini senior manajer semua kita katain gitu nggak bisa ya, gitu kan. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Nah apa yang biasanya bisa kita kontrol? Ini kan teorinya lingkar kendali gitu ya. Apa yang bisa kita kendalikan? Keputusan kita, usaha kita, pendapat kita, batasan kita, cara mengelola emosi. Ke-mention nih di dua sumber yang berbeda. Cara kita mengelola emosi karena itu penting. Orang boleh melakukan apa saja terhadap kita. Ya boleh nggak bolehnya gimana nilai ya dan gimana lingkungan ya gitu. Tapi maksudnya bisa aja terjadi gitu. Orang bisa melakukan apapun terhadap kita gitu. Tapi kita mau bales atau kita diemin atau kita nggak nganggap itu urusan kita. Contoh sederhana banget. Asli punya temen, mohon maaf ya, perempuan badannya gendut. Ada orang, ceritanya orang yang seperti ini ada beberapa. Nah saya mau ceritain dua di antaranya. Si A dikatain, woi gendut, dia nggak suka, dia kesel. Akhirnya apa? Dia nge-gym, dia minum apa sih formula susu diet gitu. Intinya 3 tahun gitu ya, 3 tahun turun 90 kilo. Turunnya coy, 90 kilo gitu. Dari 150-an gitu, jadi berapa? Jadi 60-an gitu. Keren. Jadi itu apa? Itu cara dia merespon. Ya nggak sih? Oke dia marah tapi dia merespon dengan itu. Tapi ada lagi yang lain. Woi gendut, apa lo ceking? Jadi dia udah dari kecil gue dibully gendut biasa aja. Gak ada yang bikin sampai sakit hati, udah biasa. Nah, selain dua orang ini yang kemudian berespon secara positif gitu ya, berespon secara positif dengan cara yang berbeda gitu. Orang selain itu beresponnya negatif, apa tuh? Saya nggak mau ketemu sama dia lagi, dia mah orangnya nggak bisa jaga mulut. Saya mah dia dan seterusnya gitu. Dia jadi, nah fokus pada apa? Fokus pada apa yang bisa kita lakukan aja. Cara kita mengelola emosi, cara kita menghadapi orang lain. Fokus pada apa yang kita kontrol, bukan orang lainnya. Gitu. Capek ngurusin orang lain mah, nggak bisa kita kontrol, gitu kan? Oke, jadi all the tips is general, biasa aja. Semua semua sama gitu. Semua terjadi buat semua orang, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini semua tips ini biasa dilakukan, disampaikan pada banyak kasus. Tadi ya empat empat apa manusia itu biopsikososial spiritual itu dulu gitu. Teman-teman kalau ada sesuatu gitu ya, cek aja bagian situnya. Misal kemarin banget ada teman cerita dia nangis-nangis gitu kan. Pas udah selesai, oke. Bentar ya izin nanya. OT dulu OT. Suka olahraga nggak? Nggak. Kapan terakhir olahraga? Mungkin 3 bulan yang lalu. Just for run gitu, untuk sekedar lari, untuk sekedar berkeringat, iya. Oke, fine. 1 gitu kan. Mandi 1 hari sekali dan kadang nggak mandi, betul nggak? Betul. Gitu. Oke. Setelah kita ngobrol kayak gini, setelah kamu ngomong panjang, berapa jam kamu ngomong? Apa rasanya? Pelong sih, agak enak bisa ngeluarin. Kapan terakhir kamu kayak gini? Sebulan yang lalu? Oke. Terus sosial. Dia ada masalah di rumah lah ya, intinya rumah tangga lah dengan orang tua yang berantem dan seterusnya. Oke. Kapan terakhir meninggalkan, tanda kutip meninggalkan rumah untuk silaturahim ke orang dan nginap di suatu tempat yang lain? Sebulan yang lalu. Clear? Spiritual. Oke, silakan lu menilai sendiri tentang spiritual lu gimana. Ya, belang betong bang, katanya gitu. Sudah jelas itu. Jadi kalau saya mah ya tipenya bukan yang membagi-bagi. Sehat itu sehat semuanya, sehat mental, sehat fisik, sehat sosial, sehat spiritual gitu. Ya itu terinspirasi dari itu. Tapi ya why not kita selesaikan satu-satu gitu ya, why not juga gitu. It's okay. Oke, so kalau kita mau sesuatunya lebih spesifik terhadap kebutuhan kita masing-masing, nah ini yang akan kita lakukan. Oke, ya ibaratnya gini, ibaratnya kamu batuk-batuk, terus kita bukan itu, terus kita udah 3 bulan batuk-batuk terus, ditambah sesak nafas, terus ke dokter gitu ya, ibaratnya ke dokter nih ya, dokter akan menyarankan untuk cek ronsen,
tes darah, mungkin harus dinebu lagi, dicek lagi apa, dicek lagi. Kenapa sih diceknya banyak-banyak gitu. Kan kadang gitu ya kita ke rumah sakit ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu penyebab batuknya apa dan obat yang tepat apa. Jadi tahu dulu nih sebabnya apa. Ini batuk karena flu, karena radang, karena TB, sehingga obatnya beda-beda kan? Beda-beda gitu. Cukup pakai obat warung atau harus pakai antibiotik atau harus nebu atau harus apa gitu. Ya begitupun masalah mental kita. Ini supaya gampang aja gitu ya. Supaya gampang ngerasainnya. Ini barangkali teman-teman pernah ngerasain kayak gini. Ini serius, saya juga pernah ngalamin batuk-batuk 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Waktu saya lagi ngejabat organisasi mahasiswa waktu di kampus gitu. 4 bulan batuk-batuk, batuknya kecil-kecil kayak orang tuh notice sering gitu gitu. Ini kenapa? Ternyata apa? Ternyata psikosomatis. Stres sama kerjaan organisasi yang wah biasalah pimpinan organisasi gitu. Wah, ya OT gitu kan. Oke, next. Jadi the tips is basic yang tadi gitu ya. Tips itu bukan tentang benar dan salah tapi tepat atau tidak tepat. Yang tadi disampaikan benar atau salah itu bukan tentang benar dan salah tapi tepat atau tidak tepat. Kata saya tadi journaling itu bagus. Kata teman-teman ada yang bilang saya emang nggak bisa nulis Kang. Emang nggak suka nulis, emang nggak bisa nulis dan bingung mau nulis apa. Berarti kira-kira tepat atau enggak? Bisa jadi enggak. It's okay. Jadi teori psikologi itu ya kalau teman-teman mau gampang banget ngambilnya gini aja. Teorinya sesuai apa enggak? Enggak sesuai ganti teorinya. Cari teori yang sesuai sama kondisi kamu. Udah gitu aja, nggak usah capek-capek. Karena kita bukan profesionalnya gitu. Kalau ketemu profesional, baru kita sesuaikan lebih tepat gitu. Cari aja yang paling gampang, yang paling useful gitu. Oke, next. Untuk lebih tepat dan akurat, ya harus tahu dulu dong keadaannya kenapa gitu ya. Batuk-batuk, nih antibiotik. Bentar emang kenapa? Kenapa dulu kan? Apa dulu sebabnya kan? Nah, maka dari itu let's check up. Kita cek dulu gitu. Nah, makanya kita punya sebuah program namanya mental check up, mental health check up. Kalau kita udah sering dengar apa tadi apa ya check upnya biologis gitu kan, cek darah, cek gula dan seterusnya. Nah, pernah nggak ngecek mental health? Teman-teman seberapa sehat sih gitu. Hati-hati juga ya teman-teman. Kadang ada mental apa check upnya tuh yang abal-abal yang oh jauh banget lah. Ini asli murid dari istri saya di SMP itu pernah dapat sebuah Google Form gitu. Google Form. Katanya ini ngecek tentang mental health kamu. Terus pas diisi bla 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 bla. Terus ujung-ujungnya langsung jadi poin gitu. Poin 70 kamu tidak sehat mental. Sebentar kenapa? Kayak gimana itu? Saya minta ke istri saya. Mana coba linknya, coba lihat, baca. Gimana caranya 10 soal yang saya pikir konyol sekali gitu ya. Kemudian kita tiba-tiba dapat nilai. Kalau sekian maka apa, sekian maka apa. Ini ngasal banget. Oh, anak psikologi itu belajar bersemester-semester demi mengerti namanya psikometri gitu. Bagaimana cara ngecek sebuah soal, bahkan soalnya gitu loh. Terus ini ya Allah, kan kasihan tuh anak orang. Gitu ya. Pernah check up tapi nggak tahu tingkat apa karena katanya inform consent juga. Nah, kalau biasanya kalau udah ada inform consent rada serius gitu. Rada serius. Teman-teman bisa akses di yang terpercaya lah. Nah, teman-teman bisa cek aja gitu. Well, ini kan kita fokus ya pada sesuatu yang bermau mental health. Ya kita sudah praktek ini ke banyak tempat. Jadi kita nggak lagi pengen bohongin teman-teman gitu loh. Justru pengen yakinin teman-teman, ini kesempatan banget buat teman-teman sadar diri. Gini, teman-teman ada sebuah teori namanya emotional intelligence dari Daniel Goleman. Googling. Salah satu komponen paling penting, paling pertama namanya self awareness. Kita harus tahu, sadar diri kita ada apa. Gitu. Sadar nggak sih kita tuh ternyata saya tuh gampang marah orangnya. Ternyata saya tuh gampang stres orangnya kalau dapat hal yang baru dan mengagetkan. Itu penting. Gitu teman-teman. Data 37% orang karyawan di Indonesia mengalami merasakan mental health setiap hari, daily, setiap hari stres gitu. Ya oke, stres. Kalau stres oke, tapi ini mental health problem. Berarti udah sampai ke burnout gitu kalau dalam burnout atau kalau yang lain misalkan dia kecemasan berlebih gitu. 37% sehari-hari tiap hari. Gak kebayang gitu. Maksudnya saya ngerasain stres suatu hari aja. Dalam 1 hari
full gitu, stres terus. Itu kayaknya, aduh gak tahan, gak boleh lagi kayak gini gitu. Dan ini ada orang berhari-hari, men, gitu. Jadi teman-teman sadarilah dulu teman-teman. Teman-teman tuh stres gak sih? Nah gimana cara kita ceknya ya? Ini ronsen dulu lah gitu. Ronsen dulu, cek dulu. Jadi ada sebuah teori, sebuah tools ya, namanya Enneagram. Sebuah tools yang belum ramai di Indonesia, belum seramai MBTI, belum seramai apalagi di ISC dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini lebih membuat manusia terasa lebih unik gitu. Terasa lebih unik. Kalau kita lagi ada sebuah istilah namanya level of development. Kalau level of development kita lagi bagus, kita akan kemana? Kalau kita lagi jelek, kita akan kemana? Dan kadang kita punya ada istilahnya wings gitu. Kita nih punya wingsnya ini atau wingsnya itu. Nah ini akan jauh lebih beragam, nggak mengotak-kotakan orang cuman pakai 9, nggak. Bahkan bisa lebih banyak lagi gitu kombinasinya. Jadi 9 itu 1 sampai 9 itu kondisi awal. Kalau lagi bagus kemana? Berarti kan bukan 9 lagi dong. Kalau lagi nggak bagus kemana? Lebih lagi dong. Kalau dia wings kiri maka segimana? Kalau dia wings kanan maka segimana? Jadi jauh lebih luas. Gitu teman-teman. Jadi makin luas kemungkinan yang terjadi karena manusia itu unik, nggak dibatasi pada kelompok-kelompok tertentu. Ya tetap aja perlu dapat kelompok tertentu. Mau dibagi jadi 100 kelompok juga 100 kan berarti. Ya ini pasti ada kelompokannya. Tapi cukup unik untuk membagi orang secara sangat unik gitu. Oke, jadi sesuatu yang ingin kita tawarkan buat teman-teman lagi stres gitu kan. Kalau teman-teman stres dan teman-teman sedang berusaha untuk mencari penyelamatan diri keluar dari dunia stresnya, teman-teman satu poin, mindset teman-teman keluar dari stres. Yang kedua harus dilakukan adalah do, take action. Cek mulai dari diri sendiri, tes Enneagram. Ya, silakan buka di webnya World dan ada 144 soal. Ini kita tahu ya belakangan suka ada tes-tes yang tidak meyakinkan dalam waktu sekian detik bisa keluar bla 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 bla. Kan gak logis ya. Kita akan cek secara psikometri dengan baik 144 soal, teman-teman Enneagramnya apa. Jadi serius nih alat tes gitu loh, bukan alat tes abal-abal, sorry ya, gitu kan. Sorry nyindir kalau ada yang kesindir. Dan kemudian kita nggak akan ngebagi teman-teman 9. Saya sih nomor 9. Nomor 9 tuh ada di mana? Ada apa aja? Ada level of development juga. Kalau lagi nggak sehat, nah ini nih. Lagi nggak sehat, maka harus gimana? Itu ada. Kan tadi kalau dia nanti nggak sehat, dia lagi ke sini. Maka dia harusnya tetap di sini atau dia balik lagi. Nah, itu nanti kita bahas. Gitu kan. Kalau lagi sehat, maka dia bisa berpotensi apa? Maka ada apa ya? Ada to-do-nya juga yang harus dilakukan, teman-teman. Kalau lagi nggak sehat harus apa? Kalau lagi sehat, maka harus apa supaya lebih menjaga dan lebih keren lagi gitu. Nah ini teman-teman, unik gitu ya. Dia ngebaca mental health bukan cuma ngebaca saya tipe sekian, udah selesai, udah. Teman-teman level of development-nya sejauh apa dan mau mencapai apa dari itu kita bahas. Bukan teman-teman nomor berapa, bukan teman-teman tipe apa, bukan itunya gitu. Terus teman-teman lagi galau, saya harus gini, saya harus gitu, tapi harus gimana ya? Gas, kita coaching gitu. Coaching itu kita kalau teman-teman sudah punya ilmunya, sudah tahu gimana, terus mau naik level lagi harus kayak gimana? Kita coaching gitu. Pas ngecek Enneagram, oh ternyata saya ini. Oke, baca deskripsinya dalam. Oh ya udah benar saya ini. Terus kalau udah tahu iya benar sampai situ terus mau apa lagi? Gitu kan. Kalau udah tahu sampai sana, yuk kita coaching bagaimana teman-teman bisa lebih baik atau bagaimana kalau teman-teman lagi jatuh, teman-teman bisa lebih baik. Gitu. Nggak sekedar cuma pengen tahu saya adalah bagian saya tipe ini udah terus apa gitu. Terus apa? Nggak applicable banget gitu loh. Alat tes atau tes-tes lain yang cuma menunjukkan saya tipenya ini udah terus teman-teman lagi galau, lagi stres, putus cinta, PHK, apalagi gitu kan. Ayo kita ngobrol, kita konseling. Teman-teman bisa apa yang harus teman-teman lakukan? Gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Tadi sangat spesifik kalau kita udah ngomong coaching, konseling itu sangat spesifik. Sebab satu orang bisa jadi beda sama sebab yang lain. Enneagramnya sama. Ternyata ada latar belakang yang berbeda. Ternyata ada harapan yang berbeda. Ternyata ada proses yang berbeda. Jadi sangat unik dan sangat personal. Itu yang kita pengen sampaikan sama teman-teman. Teman-teman,
Tadi, 1 poin teman-teman sudah keluar dari dunia stres teman-teman, sudah lebih baik ketika keluar dari dunia pikiran saya harus melakukan sesuatu. Yang kedua, teman-teman ikut ini, tergambarkan 2 poin teman-teman sudah melihat, oke, siap, saya akan siap untuk sembuh. Saya akan siap untuk lebih baik. Saya akan siap untuk keluar dari sesuatu yang menyebalkan dalam diri saya hari ini. Yang ketiga, teman-teman adalah do. Kalau tadi plan, take action, sekarang benar-benar do, lakukan saat ini juga, sekarang juga. Gitu. Teman-teman sekalian, Will memberi kesempatan untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini, gitu ya, mulai dari 90.000. Teman-teman, ini apa ya? Teman-teman kalau mental apa kalau check up medical check up gitu ya, bayar berapa sih? Apa aja sih yang dites? Biasanya 300, 400, 500. Dicek full gitu. Bahkan ada yang full itu bisa lebih dari itu. Gitu, bisa 800, bisa 1 juta. Ini mental gitu ya, mental, hal yang nggak beda sama fisik gitu. Jadi jangan bullshit lah. Maaf ya, jangan bullshit lah untuk bilang bahwa saya fisiknya bagus, tapi mentalnya hancur, percuma. Atau dibalik, saya mentalnya kuat, saya orang yang bersemangat, saya orang yang hebat, tapi fisiknya nggak kuat, besok sakit, percuma. Jadi jangan dibagi-bagi gitu. Tapi teman-teman untuk ngecek mentalnya, teman-teman dikasih harga murah gitu. Kalau kita ngomong harga gitu. Kalau kita ngomong benefit, ya sama, nggak kalah besar gitu benefitnya. Dengan angka gini ya, kalau kita ngomong benefit secara bisnis, saya anak manajemen guys. Kalau kita ngomong bisnis gitu ya, harga berbanding dengan kepuasan, gitu ya. Nah, teman-teman yang akan dikasih tadi sebanyak itu. Jadi dengan harga yang segini, mungkin orang lain ada juga yang harganya sama. Tapi kepuasannya lebih, beda kan? Beda gitu teman-teman. Nah, teman-teman dengan 90.000 saja teman-teman bisa ikut mental check up by Will. Oke, teman-teman. This is the last slide. Teman-teman, ini pilihan teman-teman gitu ya. Kita pengen lebih baik kan? Kita pengen lebih berkembang kan? Kita selalu ingin berkembang satu sama lain. Kita ingin lebih baik dari hari ini, lebih hebat daripada hari ini. Tapi teman-teman, salah satu ganjalan terbesar adalah mengenal diri. Kalau teman-teman tahu teman-teman ikan, gak usah belajar terbang. Ya, kalau teman-teman tahu teman-teman ikan, gak usah belajar terbang. Kenapa? Ikan yang bisa terbang, namanya ikan terbang, namanya apa sih? Ikan terbang itu cuma terbang paling banter 2-3 meter, itu udah gede banget atau tinggi banget. Gitu. Gak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dia hanya akan keluar 10 detik maksimal gitu. Jadi gak usah belajar terbang. Belajarlah bagaimana mencari makan, bagaimana menghindari predator, bagaimana menghindari jaring, dan seterusnya gitu. Kalau teman-teman tahu, teman-teman ikan. Jadi kalau ikan belajar terbang, kira-kira dia berkembang atau buang-buang waktu? You only live once, guys. Sekali-kalinya kamu hidup, jangan sampai kita hanya menikmati kehidupan dalam penuh stres, dalam penuh tekanan, dalam penuh kelelahan mental, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, ini solusi di depan mata buat teman-teman. Take your action, pilih pilihan hidup kamu. Kamu cuma hidup 1 kali gitu. Teman-teman, kita juga nggak over proud. Kalau kita udah ngerasa ini terlalu parah, ya kita akan refer pada profesional, psikolog. Ya kita punya psikolog, ini moderator kita psikolog kan gitu. Ya kita bisa kasih gitu, kita bisa refer gitu. Jadi nggak berarti ini semua masalah kita beres di sini, nggak juga. Tapi ini akan, ya ibaratnya kayak teman-teman udah mulai sakit, dikasih vitamin, dikasih obat, nggak perlu antibiotik kok gitu. Antibiotik ibaratnya psikolog gitu. Nggak perlu sampai antibiotik kok, justru kalau dikasih antibiotik keseringan jadi kebal kan gitu. Nah teman-teman, this is the solution. Ini adalah upaya teman-teman untuk jadi lebih baik setiap harinya. Jadi ketika teman-teman sudah terpenuhi, ini kata kuat, kalau udah terpenuhi secara finansial, maka kita pengen kembali. Kalau kita udah menginvestasikan uang, kita pengen uangnya kembali. Kalau kita sudah menginvestasikan emosi kita jadi lebih baik, jadi lebih tenang, jadi lebih apa? Kita pengen apa? Kita pengen kontribusi. Jangan-jangan teman-teman nggak pernah pikir kontribusi kan? Betapa indahnya hidup dengan kontribusi. Sekian dari saya, terima kasih. Mangga kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau di-sharingkan, sharing boleh, kasihlah waktu, tapi jangan lama-lama. Maksudnya kasihan tim yang bertugas itu belum pulang, anaknya nyariin. Oke, mangga siapa
Teh Aida, kami persilahkan. Kami kembalikan. Oke, terima kasih Kang Alif. Luar biasa. Saya tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan virtual ya. Untuk tadi materinya yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita ada sesi Q&A ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan prioritaskan untuk yang raise hand, kemudian bertanya secara langsung ya. Dan ini udah ada satu orang nih, Kang Ibnu Salman yang dari tadi juga sudah aktif di chat. Silahkan Kang Ibnu Salman untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung. Masih di mute. Ya, Oke, ada suara? sudah. Silakan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, mungkin saya mengucapkan selamat Hari Mental Health ya, hari ini ya. Ditambah lagi, mungkin pertanyaan saya ingin bertanya dari awal sampai akhir tadi, karena ada beberapa ilmu juga yang saya dapat. Saya tuh orang yang cenderung seneng bersosialisasi di luar ya, Kak, gitu ya. Maksudnya jadi kayak terkadang saya tuh capek, tapi capeknya itu hilang ketika saya sudah bertemu banyak orang. Nah, mungkin saya tuh masuknya ke orang yang lebih sosial gitu ya. Nah, berhubung itu tuh saya tuh jadi pengen ada semua kemauan untuk selalu berusaha yang terbaik untuk apa ya, kayak eh, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Ditambah lagi saya juga jadi kadang suka lupa gitu sama diri saya sendiri, karena buat istirahat pun saya tuh kadang suka mikir dulu nih kayak ini tadi habis ngapain ya, terus orang ini tadi udah aku bantu gimana ya perasaannya, jadi kayak kepikir gitu loh Kak, jadi kayak harusnya yang tidak saya pikirkan malah saya pikirkan gitu, sesuatu yang emang seharusnya orang lain yang memikirkan tapi saya yang malah bantu ikut memikirkan gitu. Seperti itu sih paling. Ditambah lagi tadi berbicara tentang destructive coping mechanism nih, saya tuh orang yang sering seperti itu secara gak langsung. Jadi kayak misalnya di suatu kepanitiaan atau misalnya di suatu event, saya tuh kesel sama salah satu tim atau misalnya sama satu orang, tapi saya tuh kayak ngomong sama tim saya, ih yang ini timnya bla bla bla. Tapi setelah kegiatan selesai, saya tuh gak punya masalah sama orang itu, tapi justru orang itu yang malah mancing-mancing gitu, kayak lu nggak suka saya kenapa kayak seperti itu gitu, padahal saya tuh kayak niatnya kayak kan saya melepaskan stres saya gitu karena anda juga penyebabnya gitu. Tapi dia tuh tidak mengerti, makanya saya bilang kan, apakah ketika kita ingin diberikan feedback yang positif oleh orang tapi orang tuh tidak mengerti gitu situasinya, sedangkan saya tuh selalu mencoba untuk selalu mengerti gitu apa kebutuhan orang, apa yang orang inginkan, bagaimana emosi dia hari itu, tapi orang tuh tidak berpikir sejauh itu gitu. Jadi bagaimana Kak jawabannya? Terima kasih. Oke, gimana? Oke, Jawab dulu. mungkin saya buka dulu untuk pertanyaan berikutnya ya. Gitu. Jadi ada tiga pertanyaan yang bisa diajukan. Silakan kalau tadi Kang Mufti ya. Silakan Kang Mufti. Oke, terdengar ya suara saya? Ya, terdengar jelas. Ya, selamat malam, Coach Alia. Pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya, Coach ya. Yang pertama tuh menarik ya, ada pembahasan tentang eh, kebosanan ya. Jadi di era sekarang itu kita mudah sekali untuk menghilangkan kebosanan dengan scrolling dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, saya juga pernah mendapatkan informasi, pengetahuan bahwa justru anak-anak yang berhasil menghadapi kebosanannya, dia akan menjadi anak yang kreatif gitu. Pertanyaan saya dari sisi psikologisnya nih, Coach. Apakah ada sisi psikis ketika dia bertahan terhadap kebosanannya? Misalnya mungkin dia akan menjadi apa gitu, atau mungkin secara eh, mental jadi seperti apa gitu, Coach? Karena salah satu penyebab orang yang akhirnya ya dia
dia tidak bisa menghadapi dirinya karena mungkin dikit-dikit dia lari gitu dari fight or flight itu kan, mudah sekali fight or flight gitu. Oke, terus yang kedua coach, eh yang saya tadi eh, cermati bahwa burnout dan stres itu kan sebuah kondisi yang berbeda ya. Burnout itu setelah stres itu berulang, berkepanjangan, sehingga terjadi burnout gitu. Pertanyaan saya, kalau konteksnya terhadap gangguan mental, coach, di mana kesehatan mental ini yang kita bahas sekarang gitu ya. Sebenarnya gangguan mental itu stresnya atau burnout-nya gitu. Artinya kalau misalnya stresnya yang gangguan mental, berarti stresnya perlu kita hilangkan dong. Karena dia gangguan mental. Kalau misalnya burnout-nya yang gangguan mental, berarti stresnya nggak boleh berkepanjangan gitu. Supaya tidak burnout gitu. Nah, menurut coach gimana tentang hal itu? Terus satu lagi coach, saya praktisi mental health juga coach, salam kenal, saya Mufti. Jadi saya sekarang sedang banyak ketemu orang-orang yang dia punya gangguan mental parah. Jadi saya punya komunitas coach. Sebenarnya komunitas menulis ya. Karena saya penulis juga, saya penulis buku. Terus saya buat komunitas menulis. Jadi di dalamnya itu ada orang-orang ADHD. Terus ada orang bipolar. Terus ada orang yang pengen bunuh diri berkali-kali. Terus ada orang yang korban bullying. Terus ada orang yang jadi di grup itu ternyata kesehatan mentalnya, tapi memang sudah mulai membaik sih coach ya. Jadi ada yang orang muntah, ada ibu-ibu yang dia ketika stres dikit muntah darah. Jadi mungkin pembuluh darahnya tipis atau mungkin dia punya psikologis tertentu di trauma. Emang trauma masa lalunya menyakitkan dia, rumah tangganya gagal 2 kali coach. Jadi menarik lah. Nah, ketika ada enagram ini menarik coach. Makanya tadi 90.000 itu apakah ceknya aja atau sekalian konseling dan coachnya gitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saya bisa jualin juga coach gitu ya. Jadi reseller lah gitu. Saya tuh praktisi talent mapping coach. Mungkin coach tahu talent mapping itu dari Abah Rama, dari saya lupa, di Abah Rama ya. Jadi mengenali diri dengan potensi dan bakat gitu. Ya, saya juga affiliate-nya dan praktisi juga di sana. Dan ini menarik, saya sepertinya menarik ya Enagram ini gitu. Saya juga praktisi juga dan ketemu orang-orang yang tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan mau bunuh diri di depan mata saya gitu ya. Jadi kan enak ya kalau ada Enagram, bisa saya tahu sedini mungkin gitu coach. Paling itu coach yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Mufti. Oke, mungkin satu orang lagi kalau ada. Kalau nggak ada, oke. Nggak ada ya. Berarti boleh langsung dijawab oleh Coach Arif. Alif Oke. silakan. Ya, tadi pertanyaan pertama dari siapa tadi? Ibnu ya? Ya, dari Ya, Ibnu. oke. Ya, tadi pertama sering ngerasa kebawa masalah orang lain karena suka ekstrovert gitu kan. Ini Teh Aida, saya nebak ya, kayaknya beliau antara dia nomor 2 atau nomor 7, bener nggak ya? Suspek Ya, ya, jadi suspek tipe 2 ya. iya gitu. Nah, jadi sering kebawa sama masalah orang, kita kebawa gitu kan. Empati itu kan menempatkan kaki kita di suatu orang lain. Ya empati, bukan simpati. Kalau simpati kita ikut nangis, dia nangis kita ikut nangis. Kalau empati kita tahu rasanya, tapi kita nggak ikut nangis. Kita berpikir caranya apa dan kita menyampaikan solusi. Nah, that's the different gitu. Bahkan tadi gitu, sore ini saya ngobrol sama orang, kalau psikolog, kalau life coach, kalau praktisi gitu ya, ya saya mungkin atau ya mungkin Kang Mufti kayak tadi gitu. Itu
ketemu sama orang-orang seperti itu ibaratnya dokter bertemu dengan berbagai macam pasien. Yang dokter lakukan, bukan yang dokter siapkan adalah dia pakai masker, dia pakai jubah, gitu kan. Dia minum vitamin sehingga nggak ketularan. Nah masalahnya kalau jadi kita nih, maskernya apa, vitaminnya apa, jubahnya apa kan gitu. Jadi sebenarnya nular, gitu. Nah makanya kenapa kita kebawa, ya itu karena sebenarnya nular, gitu ya. Ya bahkan tadi Teh Haida juga sempat cerita banyak tuh mahasiswa mahasiswa S2 psikologi gitu yang sampai ke sampai ke bawah tuh gara-gara menghadapi pasien yang banyak banget yang masalahnya berat-berat banget gitu. Sampai ke bawah dianya ikut stres gitu. Nah, saya juga ngadepin minggu lalu tuh ketemu orang begitu. Mahasiswa S2 klinis udah semester 5. Harusnya udah beres belum sih? Gitu. Duh, kasihan banget lah itu. Dia ngadepin jadi seolah-olah masalah dia gitu kan. Nah, jadi harus gimana? Nah, harus gimananya saya stop dulu karena gini. Tadi enneagramnya dugaannya tadi kan antara 7 atau 2. Kalau benar 7 berarti yang harus dilakukan apa? Nah, apanya itu spesifik. Kalau 2 ya nggak bisa pakai yang itu. Gitu loh Kang. Jadi pun ya bukannya tidak mau menyampaikan harus gimana tapi that's specific one. Kalau kita mau jawab itu secara spesifik. Kalau nggak secara spesifik sederhananya kita harus cari masker. Gimana caranya nggak keluar? Karena Kang Ibnu orangnya ekstrovert, maka berceritalah dengan orang lain yang punya keadaan lebih baik supaya ketularan juga. Jadi ya dunianya menular, semuanya menular. Jadi nularlah sama sesuatu yang lebih baik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Secondary trauma, oh iya, ya gitu ya Kang Mufti. Oke, selanjutnya tadi tentang temen yang ya saya nggak ada masalah sama dia tapi dia mancing-mancing. Nah, saya khawatirnya gini. Khawatirin Kang Ibnu merusak ya, melakukan pengerusakan dengan tadi, dia mah gitu ke orang yang salah. Terus dia cerita gitu kan, ya kayak tembok kantor berbicara gitu. Tembok fakultas berbicara. Jadi tahu lah dia, terus jadinya apa? Jadinya ribut kan, jadinya dia nggak suka kan. Nah, itu maksudnya merusak di tempat yang tepat itu penting. Kita perlu merusak tapi di tempat yang tepat. Makanya saya sih oke aja sama orang yang dia bilang, nanya, Kang, saya mau ikut kickboxing, menurut Akang gimana? Gas, gitu. Karena dia emang pengen ngeluarin gitu. Ya simply setahun kemudian dia rutin kickboxing dan dia jadi atlet tapi belum level tinggi. Ya dia minimal gejala-gejala seperti dia tantrum di rumah, dia banting-banting itu udah nggak ada gitu. Nah itu contoh yang pernah ditangani gitu. Gitu. Jadi ya tadi merusaklah di tempat yang tepat dengan orang yang tepat dengan kondisi yang tepat gitu. Ngomongin kantor biasanya jangan di dalam kantor kan gitu ya kata orang gitu. Gitu mungkin Kang Ibnu, mohon maaf kalau tadi yang pertama terutama tidak terlalu terjawab karena nggak seru kalau nggak spesifik gitu. Ya tadi nggak spesifik mah gitu gitu ya. Oke, next Kang Mufti. Ya actually I know Kang Mufti pernah ngisi di tempat saya. Pasti nggak ingat atau ingat ya? Ya, ngisi training motivasi achievement motivation buat kelas 12. Jadi actually he is my senior. Vkom 4 bener kan? Nah, saya ingat saya. Ya, oke, Kang Mufti, nice to meet you. Ya, salam kenal. Nanti kita reach out lagi ya, Kang ya. Asik banget, suatu kebanggaan saya ketemu sama Kang Mufti, seseorang yang dulu memberikan saya inspirasi. Hari ini ketemu lagi di forum. Ya, jadi Kang, tadi menghilangkan kebosanan. Saya mau bahas dulu lebih spesifik ya. Tadi tentang kebosanan jadi kreatif. It's okay tentang kebosanan jadi kreatif. Tapi poin yang tadi saya mau sampaikan adalah gini. Orang bosen langsung dialihkan dengan scrolling. Coba case-nya kita ganti. Anak nangis, pengen sesuatu, langsung kita kasih. Anak tantrum, pengen beli mainan, kan udah janji nggak mau beli mainan. Tapi dia nangis-nangis, geletak, teriak-teriak di mall. Udah kita kasih biar diem. Anak berantem sama temennya, dipukul. Terus udah sini yuk, udah kita main yang lain aja. Dialihkan dari masalah. Jadi intinya apa? Dialihkan dari masalah, diganti dengan sesuatu yang menyenangkan. Secara cepat. Nah poinnya di situ. Sehingga kita nggak kuat, nggak terbiasa untuk sabar dan bertahan dengan keadaan yang kita tidak sukai.
Jadi begitu ada keadaan yang tidak kita sukai dan dia bertahan beberapa saat saja, kita langsung pengen kabur. Kita langsung pengen nggak mau kabur. Ternyata case di kantor ya, karena dunia industri ya, gitu. Case orang lari di kantor tuh masih ada-ada aja loh. Padahal mereka tahu mereka bisa dituntut secara hukum. Yang kabur, udah besok nggak masuk, HP mati. Segitu itu masih ada loh, masih ada-ada aja gitu. Nah, gitu maksudnya Kang. Jadi ketika dia tertekan, terus dia bertahan sehari 2 hari, udah nggak suka, nggak mau bertahan, terus dia ngadu ke HR, itu atasan saya gini, atau nggak apa, saya nggak mau dikasih lagi kerjaan kayak gini, kan saya maksudnya udah langsung begitu, gitu. Kenapa? Karena tadi terlalu cepat dialihkan, dijauhkan, dilarikan dari masalah dan diganti dengan sesuatu yang menyenangkan. Terlalu cepat, terutama di masa anak kecil, gitu. Sama kayak kita ya tadi, kita nggak mau bosen di kamar mandi, bawa HP, gitu kan. Kita kita stres dikit, nonton Netflix gitu. Nah, jadi terlalu cepatnya itu loh Kang, bukan di kebosanan spesifik gitu. Ya kalau spesifik kebosanan jadi kreatif itu memang banyak ini ya, banyak dalilnya, banyak jurnalnya tentang orang bosen itu kemudian jadi kreatif untuk mengatasi kebosanan. That's good gitu kan. That's good. Tapi maksud poin yang tadi adalah kita lari terlalu cepat sehingga kita tidak terbiasa bertahan dalam perjuangan. Sabarlah beberapa saat kita makan tanpa nonton, tanpa orang. Sabarlah gitu. Sabarlah kita berusaha untuk tidur. Gak usah buka HP dulu. Orang tidur yang nyenyak itu yang bagus adalah yang gak megang HP bahkan 2 jam sebelum tidur. Gitu kan. Nah maksudnya seperti itu Kang. Jadi ya ketika dia bertahan maka dia akan lebih lama bisa bertahan dari masalah di kehidupan lebih seniornya nanti. Kemudian tadi gangguan mental itu stresnya atau burnoutnya Kang, gitu kan? Burnoutnya bukan stresnya. Jadi ketika burnout maka itu harus ditangani. Tapi kalau stres itu tadi dikelola. Burnoutnya jangan sampai jatuh gitu. Jadi kalau bahasanya jatuh kan tadi udah naik ya. Ketika di tengah ya kita harus pertahankan di tengah, di optimum performance. Nah kan kadang gini ya, kita udah agak stres dikit, kita langsung healing, istirahat, apalah istilahnya. Jatuh ke males. Kenapa orang ada sindrom Senin? Apa sih ya sindrom Senin lah ya. Nggak mau menghadapi hari Senin. Kenapa? Karena udah liburan, udah santuy. Jadi menghadapi Senin tuh, aduh males ke kantor. Sebenarnya males itu kan bagian dari apa ya? Ya bagian dari motivasi kerja kita hilang. Jadi kita nggak mau kerja lagi, nggak mau bagus lagi. Ya sebagai atasan nggak mau lah punya orang yang dia nggak serius nih kerjanya kan gitu. Gara-gara kita langsung ngebanting. Wah udah over nih. Kita harus jaga. Ngejaga langsung healing, jatuh dibalikin. Ya berat lagi naiknya gitu. Berat lagi ningkatin stres kita supaya kita maksimal lagi. Nah terakhir bisa dijualin atau enggak? Gimana ini? Kayaknya kita bisa bantu jualin. Saya juga praktisi di yang lain seperti yang akan sampaikan gitu ya. Ya kita pengen bantu orang kan, kita pengen bantu orang. Ini nanti ada skema yang bisa disampaikan. Mungkin next after this, ya after kita reach out lah ya, kita ngobrol-ngobrol, nanti kita bisa sampaikan hal seperti ini. Gitu mungkin Teh Aida, Kang Mufti. Oke, ya udah dijawab keduanya ya. Jadi tadi terkait yang ekstrovert ya atau istilahnya suka bersosialisasi tapi sampai akhirnya ternyata terbawa terbawa juga gitu dengan permasalahan orang lain. Nah itu mungkin tadi Kang Ibnu bisa coba tes Enneagram gratis kita ya di itu supaya bisa tahu kira-kira masuknya tipe mana dan bisa mulai membayangkan dan mulai berasumsi atau menghayati ya mungkin sepertinya dengan tipe saya yang seperti ini harus solusinya apa saja ya kira-kira gitu. Nah jadi bisa banget nih tuh udah dikirim juga linknya untuk cek Enneagram gratis buat teman-teman yang lain juga tentunya boleh kan tadi juga mengikuti bahasan kita topik kita ini bisa banget untuk cek kepribadiannya. Dan tadi dari Kang Mufti yang cukup banyak juga pertanyaannya ya, tadi terkait kebosanan, kemudian burnout ya, dan juga ada terkait menjual kembali gitu. Itu sebenarnya kita juga, ya tadi lah ya, nanti after this mungkin ya setelah ada ngobrol-ngobrol, itu kita kan ada grup WA juga ya, teman-teman juga bisa reach out ke kita lewat admin, dan ngobrol-ngobrol lagi after webinar ini gitu. Tadi juga Kang Alif udah sempat mention ya kayak saya yang psikolog
Kang Alif suka mention-mention emang. Ya, misalnya saya psikolog kenapa nggak ngisi? Nah, makanya teman-teman pantengin aja terus karena kita tuh masih banyak banget topik-topik webinar dan masih banyak seri-seri lainnya. Jadi selalu pantengin IG Wool dan juga di grup juga bisa ya, kita saling sharing-sharing. Yang tadi mungkin ada yang sempat nanya juga di chat untuk recording ini, jadi bisa ditonton laginya di YouTube ya, YouTube Wool Indonesia. Kemudian untuk tadi yang mental health check up ya, itu yang 90.000 itu only check up-nya dulu ya, Kang Mufti. Dia sempat ada nanya kan ya. Oke, sip kalau begitu. Karena semuanya sudah terjawab, mungkin back to kesimpulannya ya, boleh sambil ditayangkan. Oke, jadi ini mungkin saya wrap up sedikit aja ya untuk kesimpulan hari ini bahwa stres itu memang pada dasarnya dibutuhkan ya untuk bekerja secara optimal, tapi levelnya harus yang sesuai. Kemudian burnout itu terjadi ketika stresnya itu terlalu ekstrim dan terlalu lama. Ya, kemudian yang kedua adalah memahami dan menerima konsep work life fit. Karena ternyata work life balance itu rasanya sudah tidak mungkin ya di dunia serba digital ini. Jadi dihayati saja bahwa oke, di sini kita bekerja tapi juga tetap harus bisa menyesuaikan supaya kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari kita juga terpenuhi gitu. Dan artinya tidak menolak ya kalau misalnya harus benar-benar memisahkan antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan lah ya dengan kondisi kita saat ini. Dan tips dalam menghadapi stres ini, karena kita manusia bisa menggunakan pendekatan biopsikososial spiritual ya, misalnya ada istirahat, bisa dengan journaling, curhat dengan rekan gitu ya, atau beribadah, dan juga tentunya selalu saya tidak lupa untuk kembali mengingatkan teman-teman juga untuk bisa coba ya di mental health check up kita supaya lebih jelas nih mappingnya ya bahwa kita ada di sisi yang mana nih gitu. Boleh di next? Nah, tadi kan memang untuk mental health check up itu ada 90.000 ya promo. Tapi kalau untuk teman-teman yang di sini nih, teman-teman yang sudah ikut webinar, kita apresiasi banget. Jadi teman-teman bisa klaim voucher mental health check up-nya itu secara gratis ya. Nggak perlu bayar 90.000, bisa langsung dapat layanan ini secara gratis, tapi memang harus melakukan beberapa hal ya seperti ini. Follow Instagram Wool @wool.indonesia. Kemudian buat Instagram story terkait webinar ini, jangan lupa tag akun @wool.indonesia dan Instagramnya Kang Alif. Dan kemudian nanti bisa di screenshot IG story-nya ya, dan DM ke Instagram atau bisa juga ke WA grupnya dikirim gitu. Dan ini karena IG story itu 24 jam ya, jadi cuma untuk sampai hari besok gitu ya. Kalau udah lewat berarti itu sudah masuk yang harus bayar 90.000 gitu. Jadi ini kesempatan banget nih buat teman-teman yang mau coba dulu mental health check up gratis, bisa coba dengan cara seperti ini ya. Jangan lupa di screenshot dan juga IG story-nya juga tetap di keep 24 jam. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa foto dulu ya. Foto bersama. Boleh. Oke. Ya, oke. Yang bisa open cam. Bisa open cam. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Mungkin bisa pakai reaction ya. Siapa yang screenshot tadi siapa? Oke. Oke, saya buka reactionnya ya. Coba teman-teman boleh pakai reaction juga. Oke, nggak apa-apa. Yang izin off cam silahkan. Ya, boleh kita satu. Apa nih? Ada beberapa pertanyaan nanti saya jawab ya nanti ya. Sekarang kita foto dulu pakai reaction ya. Ya, keburu hilang soalnya reactionnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide ya, karena ada 2 slide nih. Boleh, ya boleh sambil bergaya juga boleh. 1, 2, 3. Oke,
Sip kalau gitu. Nah, karena tadi kan sudah disampaikan ya bahwa akan ada penanya terbaik nih yang dapat voucher mental health gratis, mental health check up gratis, ditambah ada bonusnya juga yaitu bisa coaching secara gratis bareng Coach Alif ya. Dan ini dipilih langsung ya sama Coach Alif ya untuk satu orangnya. Ya, oke. Dan akan disampaikan sekarang juga ya supaya nanti bisa dapat jadwal yang cocoknya ya. Silakan Coach Alif. Satu orang aja. Oh, Coach Alif kalau mau 2 boleh sih. Ya kan Coach Alif kalau mau coaching 2 orang tadi, oh tuh udah di 2 katanya. 2, ya boleh lah. Iya, gimana Coach Alif aja lah itu. Bingung milihnya gimana coba. Jujur banget lagi ya, nggak apa-apa. Coach Alif nggak apa-apa Aduh. kalau mau dua-duanya juga. Sekarang nih, aduh, emang dasar kerjain gue. Hmm, 2 nih, 2 nih ya, 2 ya, oke, Boleh. 2, 2. Ya, oke. Yang pertama Kang Ibnu, karena Kang Ibnu udah nanya ya, kita kasih kesempatan kita perdalam yang tadi kita bahas. Yang kedua, sebenarnya pengen Kang Mufti, tapi Kang Mufti nanti kita bahas yang lain di belakang kan tadi udah bilang ya. Nah, jadi saya mau kasih kesempatan dulu buat yang lain ya Kang ya. Jadi akan tetap bisa cek gratis kok di Wool. Nah, satu lagi adalah yang dengan respon sangat cepat untuk bilang 2 ya, situ ada siapa Teh Mia atau nama lengkapnya siapa ya. Kita kasih Oh, sampai kesempatan. nangis tuh kayaknya. Jadi benar-benar dapat touch moment gitu, lagi mikir siapa tiba-tiba ngomong 2 ya udahlah. Rizku minallah, rezeki ya begitulah namanya rezeki ya. Siap. Kang Alif tuh tipe 2 ya. Tipe 2, makanya pilih 2 ya. Oke. Kang Alif tuh tipe 2 ya, for your information buat rekan-rekan nih, tipe helper. Jadi kayaknya tuh pengen bantu banyak orang gitu. Udah dikasih ya 1 aja, taunya 2 dipilih ya udah oke. Kalau gitu. Alhamdulillah ya. Selamat ya buat rekan-rekan. Tadi berarti ada Kang Ibnu dan Teh Mia yang dapat coaching gratis sama Coach Alif. Dan kalau untuk yang mental health check up itu langsung dapat ya. Jadi tadi yang syaratnya sorry boleh dimunculkan lagi. Nah, ya, jadi ini langsung ya. Nanti tinggal ikutin aja cara ini. Ya, follow Instagram @world.indonesia. Kemudian buat IG story terkait webinar ini, tag akun @world.indonesia dan Kang Alif. Kemudian bisa screenshot IG story-nya dan dikirim ke iya ya, jadi atas nama Zakiyah Rahma tadi yang nanya. Jadi kalau udah melakukan ini itu pasti dapat. Ya, asal tadi screenshot dan kirim kalau nggak ke DM ke adminnya di WA group, dan sekali lagi cuma bisa sampai besok ya karena kan IG story 24 jam tuh. Gitu. Kalau misalnya udah lewat udah masuk weekend berarti ya itu sudah nggak dapat yang gratis. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya. Masih ada yang harus diisi nih sama teman-teman, yaitu feedback untuk hari ini. Boleh di next. Nah, ini ya, silakan di scan. Dan nanti setelah isi feedback ini, teman-teman akan otomatis dapat sertifikatnya untuk webinar ini. Sambil isi, tadi ada pertanyaan ya dari Kang Mufti, kalau mau jadi praktisinya bisa ya. Nah, itu sambil diobrolin nanti berarti ya. After this, setelah ini nanti Coach Alif juga akan ngobrol-ngobrol kan ya? Oke, jadi bisa sambil diobrolin juga untuk itu. Buat teman-teman yang lain juga yang mau sharing atau mau bertanya atau misalnya punya ide untuk webinar lainnya ya, bisa ke admin grup WA-nya ya. Bisa langsung hubungin kita aja.
Nomor WA, nomor Wawa, iya nomor WA. Oke, Kang Mufti, iya. Oke, sambil isi feedback, kan biasa nge-live di TikTok. Jadi nggak boleh nyebutin itu yang boleh nyebutin merek lain ya. Sambil isi feedback juga saya tidak akan lupa untuk mengingatkan rekan-rekan lagi untuk silakan em, kita ada Instagram ya, ada YouTube, ada LinkedIn, ada Facebook, dan juga tentunya website kita yang mana itu bisa langsung tes Enneagram secara gratis. Linknya kok saya gak bisa akses ya. Jadi yang mereka itu mau dijagain apa gimana? Ya nanti di kontak Kontak sama tim ya. Sebentar ya. itu linknya nggak bisa diakses cenah di chat Sebentar ya. Oke, mungkin kalau nggak bisa nggak apa-apa nanti di WA grup ya kita update ya. Sip kalau gitu. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak ini untuk 22 orang semuanya yang masih bertahan di Zoom ini sampai akhir ya. Sampai sekarang udah jam berapa nih? Iya, nggak apa-apa. Nanti untuk linknya kami kirim ke grup WA aja ya. Jadi bisa diisi nanti di lewat grup WA dan akan dapat sertifikatnya langsung ke email seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang ternyata sudah pukul, wah hampir setengah 10, luar biasa semangat teman-teman. Semoga setelah dari webinar ini didapatkan ya tips-tips lebih mengetahui burnout itu seperti apa, kemudian tips-tips dalam mengatasi burnout dan tentunya juga mencoba layanan kita. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mungkin kita bisa tutup dengan hamdalah, alhamdulillah alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir webinarnya. Jangan lupa tetap ikutin kami untuk webinar-webinar menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Coach Alif. See you.